Bab 2891, Kesetiaan Diam-Diam. Pada awalnya, Meng Lichuan begitu marah hingga ia hampir mengutuk para ahli. Namun, setelah membaca begitu banyak postingan yang diunggah oleh orang-orang biasa, ia merasa agak malu. Banyak di antara mereka yang terlalu marah, terlalu panas, dan bahkan terlalu ekstrim. Tentu saja, diskusi di Spiritual Nexus selalu lebih panas dan bodoh daripada di dunia nyata. Namun, warga Federasi pada kenyataannya memang geram. Dilihat dari berita yang dirilis oleh media massa biasa, itu juga fakta. Sejak 3 hari lalu, hasil jajak pendapat berubah 180 derajat. Ini seperti serangan balik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiang Baitao berkata, ketika konfrontasi puncak antara tim Moon Fian dan tim Blood Shadow berakhir, itu adalah momen ketika jajak pendapat berada pada titik terendah dan publik paling tidak mendukung pengiriman pasukan. Namun, seiring permainan, Dark Invasion, menyebar di antara masyarakat, dan banyak ahli serta cendekiawan menyimpulkan bahwa permainan itu gegabah dan tidak masuk akal, masyarakat menjadi sangat marah. Sebaliknya, mereka mendukung pengiriman pasukan untuk bertempur sampai mati. Sulit untuk mengatakan apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Setidaknya ada 3 alasan. Pertama, peraturan dan kemampuan bertarung di pertandingan puncak terlalu tidak adil dan bias terhadap Sanctuary Alliance, yang secara signifikan melemahkan kemampuan federasi. Penonton sangat frustrasi. Kedua, kata-kata sombong dari beberapa ahli dan cendekiawan memicu mentalitas pemberontak yang kuat di antara orang-orang. Anda tahu, sejak kemenangan atas armada angin hitam 3 tahun lalu, orang-orang federasi selalu sangat percaya diri. Bahkan jika mereka tidak berpikir bahwa mereka tak terkalahkan. Mereka setidaknya harus berpikir bahwa mereka layak untuk diperjuangkan, bukan? Ternyata, setelah pukulan yang begitu besar, para ahli dan cendekiawan masih mencibir mereka. Bagaimana orang-orang bisa tahan? Tentu saja, mereka marah dan tidak peduli dengan hal lain. Ketiga, mungkin juga karena infiltrasi kegelapan. Karena mereka toh akan mati, mereka mungkin juga mengambil risiko. Seperti yang dikatakan banyak pemirsa dan netizen, para prajurit federal dan kultivator tidak takut mati. Satu-satunya hal yang mereka takutkan adalah kematian yang menyedihkan. Perubahan pola pikir memang tidak bisa diprediksi. Ketika miliaran orang bersatu, mereka seperti gelombang pasang yang tidak bisa diprediksi dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Jika konfrontasi puncak antara tim Moon Fian dan tim Blood Shadow bukan kegagalan sepihak tetapi kebuntuan yang berlarut-larut, masyarakat mungkin ragu-ragu, mempertimbangkan pro dan kontra, dan menawar keuntungan kecil. Singkatnya, pihak berwenang akan diminta untuk mempertimbangkan kembali dan mempertimbangkan dengan hati-hati. Jika mereka bijaksana, mereka tidak akan mampu memobilisasi pasukan dalam 3-5 tahun. Namun, kegagalan yang menyedihkan seperti itu, di sisi lain, memberi orang keberanian untuk meledak dalam kemarahan. Saya menyebut sikap seperti itu, pot pecah yang tidak akan kehilangan apapun. Apalagi yang bisa saya lakukan jika kepala saya sebesar mangkuk. Panci yang pecah. Meng Lichuan tidak dapat menahan senyum ketika mendengar analisis Jiang Baitao yang santai, bahkan menggelikan, tentang situasi tersebut. Dia berpikir sejenak dan menyadari bahwa itu benar. Kakak Tao, kamu terlalu berbakat. Aku juga berpikir begitu. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi aku merasa kegagalan seperti itu tidak dapat diterima dari lubuk hatiku. Hatiku, aku tak sabar untuk mengumpulkan semua keberanian dan kebijaksanaanku dan bersaing denganmu lagi. Tidak, deduksi strategis seperti itu berdasarkan data yang tidak diketahui memiliki nilai referensi yang terbatas. Aku lebih suka pergi ke medan perang yang sebenarnya dan menghadapi anggota Federasi Star Glory yang sebenarnya. Aku akan membiarkan semua bintang masuk. Alam semesta menjadi saksi bisu siapakah di antara Federasi Star Glory, dan Federasi Star Glory yang mewakili peradaban manusia terbaik. Bagaimanapun, ini adalah cara Federasi mengatasi semua kesulitan dalam 600 tahun terakhir. Kita tidak bisa mempermalukan leluhur kita dan naga yang bangkit dari bendera 9 bintang. Jiang Baitao tersenyum dan tidak menjawab. Tapi, tunggu dulu, ada yang tidak beres. Mata Meng Lichuan berputar cepat saat dia menelusuri sinar cahaya dengan kecepatan lebih dari 10 kali lebih tinggi daripada orang biasa. Dia juga memilih ratusan komentar dan membacanya. Kemudian dia tiba-tiba berkata, komentar para ahli dan cendekiawan terlalu kejam. Tidak heran masyarakat sangat marah saat melihatnya. Tapi mengapa ulasannya begitu berat sebelah? Kakak Tao, lihatlah. Orang bernama Blade Master in the Clouds ini menulis artikel yang sangat keterlaluan. Kalimat, membersihkan lehernya dan menunggu kematian, ditulis olehnya. Dia juga orang yang paling banyak dimarahi oleh publik. Keesokan harinya, dia harus mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf kepada publik. Dia bahkan dikeluarkan dari daftar 500 sekte teratas federasi dan mengundurkan diri. Saya khawatir tidak ada sekte lain yang berani menerimanya. Dia hanya bisa menjadi seorang kultivator yang tidak berafiliasi tanpa ada yang bisa diandalkan. Dapat dikatakan bahwa masalah datang dari mulut. Dia akan dikutuk oleh semua orang. Hidupnya akan hancur. Masa depannya akan suram. Tetapi saya ingat dengan jelas bahwa orang itu adalah seorang analis data dari Yayasan Bulan Gelap sebelum ia bergabung dengan sebuah sekte dan menikmati perlakuan istimewa. Mengapa kamu mengingatnya dengan sangat jelas? Itu karena, Blade Master in the Clouds ini datang ke markas pelatihan pemula tim Moon Fian 2 tahun lalu dan memberi kita tutorial tentang pemikiran strategis. Meskipun dia tidak mengungkapkan identitas aslinya di kelas, penampilanku menarik perhatiannya. Setelah kelas, dia berbicara dengan saya secara pribadi untuk waktu yang lama dan bahkan memainkan 2 permainan tutorial dengan saya, yang sangat bermanfaat bagi saya.
Saya juga mengetahui identitasnya sebelumnya selama obrolan kami. Disinilah muncul pertanyaan. Tim Moonvian didirikan dengan sumber daya dan pengajar yang disediakan oleh Dark Moon Foundation. Banyak rekan satu tim dan pelatih kami yang dulunya adalah analis data dan perwira intelijen Dark Moon Foundation. Dan, Blade Master in the Cloud, ini juga mantan analis data dari Dark Moon Foundation. Dia baru saja meninggalkan yayasan beberapa tahun lalu dan bergabung dengan sekte sipil. Kami memiliki hubungan yang dalam dan hanya sesama murid. Kenapa setelah pertandingan kita berakhir, kakak senior sekte, ini tidak sabar untuk menerbitkan ulasan yang begitu pedas, berlidah tajam, dan tidak pantas, meremehkan kita dan juga tentara federal, menyebabkan dirinya dikutuk oleh publik hingga reputasinya hancur dan masa depannya hancur. Hancur, seingatku, Blade Master in the Cloud, ini seharusnya bukan orang yang berlidah tajam. Dia memberiku kesan yang sangat baik. Dia adalah pria yang lembut dan rendah hati. Tidak mungkin ada yang mencuri namanya dan menerbitkan sebuah artikel, kan? Itu tidak mungkin benar. Dia memang meminta maaf kepada publik di media. Konferensi dan mengundurkan diri dari semua jabatannya di sekte tersebut. Ia diturunkan statusnya menjadi seorang penggarap yang tidak berafiliasi. Apa yang terjadi? Meng Lichuan memandang Jiang Baitao dengan bingung. Jiang Baitao terbatuk dan mengalihkan pandangannya ke samping. Dia tidak menjawab pertanyaan Liao tetapi bertanya, meskipun kedua insiden tersebut telah menimbulkan banyak spekulasi dan reaksi keras, itu tidak cukup untuk membalikkan opini publik dan jajak pendapat. Apa yang akan terjadi selanjutnya adalah keputusan akhir. Lagi, Meng Lichuan baru saja pulih dari penyakit serius. Otaknya tidak setajam sebelumnya. Perhatiannya memang teralihkan. Dia menajamkan telinganya dan bertanya dengan penuh semangat, Saudari Tao, apa lagi yang terjadi? Ini konferensi pers, Dark Invasion. Game ini dirilis bersamaan dengan Peak Showdown, Glorious Expedition, beberapa hari yang lalu. Ini hanya versi beta dari game tersebut. Karena respon publik sangat antusias, wajar saja jika versi resminya dirilis dan konferensi pers diadakan untuk meningkatkan kehebohannya. Jiang Baitao berkata, pengumuman resmi telah dibuat sebelumnya. Tim produksi, Dark Invasion, akan diperkenalkan dalam konferensi pers, serta sumber pengumpulan data awal. Beberapa juru bicara misterius dari game tersebut juga akan diperkenalkan ke Federasi. Setelah beberapa hari berfermentasi dan membangun momentum, publik Federasi telah terpikat oleh Dark Invasion. Bahkan mereka yang jarang bermain game telah mendengar nama game tersebut dan tahu betapa menyimpang, jahat, dan putus asa game tersebut. Semua orang dengan penuh semangat menunggu untuk melihat bagaimana game tersebut diproduksi dan selebriti atau pakar macam apa yang bersedia mendukung permainan yang menyedihkan seperti itu. Ternyata, jumlah penonton yang menonton konferensi peluncuran, Dark Invasion, bahkan lebih tinggi daripada penonton yang menonton Peak Showdown, Glorious Expedition. Meng Lichuan menarik napas dalam-dalam. Tidak aneh jika dia memikirkannya. Meskipun, ekspedisi mulia, adalah peristiwa yang sensasional, itu tetap saja merupakan deduksi strategis yang profesional, rumit, dan membosankan. Kebanyakan orang hanya peduli dengan hasilnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengamati proses deduksi siang dan malam. Mereka tidak akan memahaminya bahkan jika mereka melakukannya. Di sisi lain, Darkness Assault adalah game tingkat virus yang bisa dimainkan semua orang. Selain itu, semua orang sangat frustrasi karenanya. Setelah serangkaian kampanye promosi, semua orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya betapa hebatnya tim dan juru bicara game tersebut. Sambil berbicara, Jiang Baitao mengambil kembali semua sinar cahaya dan menggantinya dengan video konferensi pers pertandingan dari berbagai sudut. Dari lusinan sorotan cahaya, terlihat jelas bahwa konferensi pers itu dipenuhi orang. Itu sama sekali tidak tampak seperti konferensi pers tentang permainan baru. Itu lebih seperti pertemuan para ahli super, jenis pertemuan di mana para ahli super akan mengajarkan teknik terbaik mereka di tempat. Akan tetapi, bintang konferensi pers yang menjadi pusat pusaran itu bukanlah pakar federasi yang Meng Lichuan kenal. Meskipun Meng Lichuan melihat sosok yang familiar di sudut podium, yaitu Jin Xinyu, salah satu pakar dan eksekutif federasi paling terkenal, sekaligus bos besar di balik tim Blue Moon dan mantan presiden Yayasan Bulan Gelap, jelas bahwa dia bukanlah bintang pertunjukan namun menjadi tamu. Tokoh protagonis sesungguhnya adalah seorang gadis pemalu yang tampaknya berusia kurang dari 20 tahun. Penampilannya sangat aneh. Kulitnya bening, seolah terbuat dari batu giok putih susu. Menghadapi kerumunan dan suasana yang memanas, dia kebingungan bagaikan rusa yang ketakutan. Bahkan melalui video, Meng Lichuan yakin bahwa gadis itu hanyalah orang biasa yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa dari dirinya. Siapa dia? Meng Lichuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Namanya Bingbing, dia adalah juru bicara, invasi kegelapan. Jiang Baitao berkata, dia berasal dari Imperium Manusia Sejati, sektor terminus Empyrean, dan kedalaman terminus Empyrean. Dia berada sekitar 20 hingga 30 ribu meter di bawah tanah. Selama 10.000 tahun terakhir, keluarganya telah hidup di neraka yang gelap dan tak bermandikan cahaya matahari itu. Data dalam plot utama, Dark Invasion, didasarkan pada kondisi kehidupan, penduduk asli bawah tanah, seperti Bingbing. Semuanya nyata. Apa yang terjadi pada mereka adalah invasi kegelapan yang hidup. Bab 2892, Sejarah Kami, Masa Depan Anda. Apa? Meng Lichuan tercengang. Itu bukan pertama kalinya dia bertemu seseorang dari Imperium. Puluhan tahun yang lalu, Su Changfa, seorang kultivator abadi dari Kekaisaran Lautan Bintang, telah aktif di Federasi. Ia bahkan telah mengajarkan dao besar kultivasi di depan umum. Setelah armada angin hitam menyerah,
lebih banyak tawanan dan imigran dari Star Ocean Imperium pindah ke Federasi, terutama di Boneyard, yang sekarang menjadi Ultimachi. Namun, beberapa dari mereka telah pindah ke pedalaman Federasi dan terkenal. Namun, tentara federal baru saja bertempur sengit melawan armada angin hitam. Warga Federasi tidak cukup simpatik untuk mengasihani warga kekaisaran manapun. Namun konsep, penduduk asli bawah tanah, benar-benar berbeda. Pada akhirnya, manusia adalah makhluk yang hidup di tanah dan di bawah cahaya. Bahkan jika mereka tinggal di pesawat antariksa selama sisa hidup mereka, mereka akan tetap berusaha meniru langit biru dan awan putih agar dapat menyediakan cukup sinar matahari. Meng Lichuan sulit membayangkan betapa menyedihkannya bagi manusia untuk hidup selama 10.000 tahun di lingkungan yang sangat keras, puluhan ribu meter di bawah tanah dan dekat dengan mantel. Suhu dan tekanan tinggi yang dibawa oleh miliaran ton batu cukup untuk menghancurkan tubuh manusia dan kehendak bebasnya menjadi bubuk. Beberapa hari pengalaman bermain dalam paket ekspansi, Inferno of Darkness sudah cukup untuk membuat banyak warga Federasi merasa bahwa mereka akan mengalami gangguan mental, belum lagi bahwa mereka akan hidup dalam kegelapan selama sisa hidup mereka. Apakah ini benar? Meng Lichuan bergumam pada dirinya sendiri. Namun karena prasangkanya, dia hampir yakin dengan wajah Bing Bing yang ketakutan. Apa yang dilihatnya di wajah itu bukan hanya kebingungan saat menghadapi lingkungan yang tidak dikenalnya, tetapi juga keserakahan dan kerinduan tak berujung akan cahaya, serta ketakutan luar biasa untuk kembali ke kegelapan. Manusia dapat bertahan dalam kegelapan hingga suatu hari mereka melihat cahaya. Dalam video tersebut, yang didorong oleh Jin Xinyu, Bing Bing akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara kepada miliaran warga federal. Dia tergagap dan tergagap. Kadang-kadang, dia bahkan lupa apa yang akan dia katakan. Dalam keheningan yang panjang, dia hanya terisak-isak. Jelas bahwa dia tidak menerima pelatihan yang baik. Tetapi kata-kata yang tulus dan sederhana itulah yang menghantam setiap warga Federasi bagai bola meriam yang terbakar. Namaku Bing Bing. Aku berasal dari sektor Terminus Empyrean dan planet Terminus Empyrean, hampir 20.000 meter di bawah tanah. Saya dapat membuktikan bahwa sebagian besar parameter lingkungan dan data awal dari plot utama, Dark Invasion, termasuk banyak makhluk virtual dan keadaan darurat bawah tanah, didasarkan pada kehidupan kita dan 100% nyata. Anda mungkin berpikir bahwa ini hanyalah permainan yang aneh, jahat, dan bahkan sakit dan bahwa ini hanya sebuah ketakutan, tetapi sayangnya, tidak demikian. Ini adalah sejarah kita, dan mungkin saja ini akan menjadi masa depan Anda. 10.000 tahun yang lalu, untuk menghindari api peperangan, nenek moyang saya harus mengungsi ke tempat perlindungan yang jauh di bawah tanah. Dalam 10.000 tahun berikutnya, mereka berulang kali tenggelam dalam kegelapan di mana bahkan kecoa dan kadal pun tidak dapat bertahan hidup. Tidak akan pernah ada sinar matahari di dunia kita. Hanya magma dan api bumi yang akan memancarkan sinar cahaya yang menakutkan dari waktu ke waktu. Ular api yang didorong oleh tekanan tinggi adalah binatang buas yang paling menakutkan. Mereka dapat merenggut nyawa semua makhluk dalam suatu patahan kapan saja. Di dunia kita, suhunya bisa mencapai ratusan derajat setiap saat. Tanpa peralatan sihir pendingin, kita merasa sulit untuk bergerak maju. Setiap celah dipenuhi mayat kering. Di dunia kita, udara yang tipis dan bau telah menjadi komoditas yang tak ternilai harganya. Demi sekaleng udara bertekanan seukuran telapak tangan, orang-orang di dua tempat perlindungan itu bisa saling bertarung hingga bom pembakar membakar semua orang di salah satu tempat perlindungan hingga tewas dan membuat mereka mati lemas. Para penguasa di darat, Di sisi lain, jangan gunakan kekerasan untuk menekan dan memusnahkan kami sama sekali. Selama mereka mengendalikan saluran transmisi udara segar, mereka akan dapat mencekik kami. Kami tidak ingin saling membunuh, jadi kami tidak punya pilihan selain patuh. Di dunia kita, tidak peduli seberapa keras manusia berjuang, tidak peduli berapa banyak generasi kerja keras dan nyawa dihabiskan untuk membangun kota besar, ada kemungkinan kota itu akan hancur total oleh gempa kecil. Semua orang yang meninggal akan terkubur oleh miliaran ton batu, dan tidak ada yang akan tahu nama mereka sampai suatu hari planet itu meledak. Inilah dunia kita. Ini adalah serbuan kegelapan yang terjadi di sekitar kita setiap saat. Tapi kita bukanlah orang-orang yang paling menyedihkan di dunia yang gelap. Paling tidak, kita masih mempertahankan kesadaran manusia, ingatan manusia, kebijaksanaan manusia, dan penampilan manusia. Meskipun penglihatan kita telah menurun dalam tahun-tahun yang suram dan kita tidak dapat membedakan warna dunia yang cerah, setidaknya kita masih memiliki kemampuan untuk melihat keindahan dunia, tidak seperti dulu. Pada titik ini, suara Bing Bing bergetar. Tiba-tiba dia berbalik dan berjalan ke dua kubus di punggungnya yang ditutupi tirai. Dia mengangkat tirai itu dengan kuat. Semut, seluruh hadirin dalam konferensi pers berseru tak percaya. Kedua kubus itu ternyata adalah kabin medis yang terbuat dari bahan transparan. Di dalam ruang medis itu, berjongkoklah dua monster yang tidak tampak seperti manusia maupun hantu. Tubuh mereka ditutupi cangkang, mata mereka telah rusak, dan rongga mata mereka telah menyatu dengan tengkorak mereka, membuat mereka tampak seperti yaksa. Banyak penonton telah menemukan bahwa monster seperti itu muncul dalam alur cerita utama, Dark Invasion. Mereka adalah jenis musuh yang paling umum dan paling umum yang dapat menyebabkan masalah besar bagi para pemain, yang sering menyebut mereka Swamp Freaks. Monster-monster itu memang lengket dan menyebalkan seperti rawa. Saudara-saudari dari Federasi Star Glory, paman dan bibi, kakek nenek, mohon perhatikan lebih dekat, benda-benda ini. Suara Bing Bing bergetar seolah-olah dia akan menangis. Kamu mungkin berpikir bahwa mereka hanyalah monster biasa, hewan cacat, dan perwujudan kegelapan dan kejahatan, tetapi kamu salah. Mereka mungkin brutal, tetapi mereka tidak jahat. Mereka adalah manusia yang terbuat dari daging dan darah. Mereka adalah rekan senegara kita.
Satu-satunya perbedaannya adalah mereka bahkan lebih tidak beruntung daripada kita dan telah jatuh ke dalam kegelapan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tanpa bantuan, Vulture Liao, seorang kultivator dari Star Glory Federation, mungkin kota tempatku tinggal akan secara bertahap bermutasi menjadi seperti mereka dalam 10.000 tahun ke depan. Jika kalian masih ragu-ragu tentang masa depan dan melihat pusat alam semesta ditelan oleh kejahatan, kalian akan mengalami nasib yang sama seperti kami. Dalam 10.000 tahun mendatang, kalian perlahan-lahan akan merasakan permainan horor yang berubah menjadi kenyataan dan tenggelam dalam kegelapan. Pada akhirnya, kalian akan menjadi kami dan bahkan mereka. Karena itu, aku mohon padamu. Atas nama semua, penduduk asli bawah tanah, yang tinggal di bawah tanah di tengah lautan bintang, yang telah tertindas dan dianiaya, yang telah jatuh ke dalam kegelapan dan tercekik, aku mohon kepada rekan-rekan kami di tepi lautan bintang, tolong selamatkan kami. Tolong bantu kami melarikan diri. Dari kegelapan, dari penderitaan, dan dari perbudakan. Selain itu, tolong usahakan yang terbaik untuk menyelamatkan keturunanmu sendiri. Jangan jatuh ke pihak kami. Bing Bing membungkuk kepada hadirin. Obrolan selama beberapa menit itu tampaknya telah menguras tenaganya. Wajahnya pucat, dan tubuhnya menggigil. Ketika ia hendak membungkuk, ia tiba-tiba jatuh ke samping dan pingsan. Dua orang aneh rawa, atau lebih tepatnya, dua orang aneh, yang terkunci di ruang medis, melompat-lompat, menjerit dan menjerit juga. Gambaran paling menyedihkan umat manusia di masa depan terukir di hati setiap penonton. Konferensi pers tiba-tiba berakhir dengan kekacauan. Sebongkah batu dapat menimbulkan ribuan riak, tetapi akibat dari insiden itu jauh dari kata damai. Dalam 12 jam berikutnya, kejadian itu berubah menjadi badai dahsyat yang melanda seluruh federasi. Pidato Bing Bing kecil mengejutkan banyak warga federasi. Pendidikan yang diajarkan generasi kita sejak kecil adalah menyelamatkan rekan senegara yang menderita di tengah lautan bintang dan membebaskan seluruh alam semesta. Itu adalah keyakinan yang tidak dapat dilanggar. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi, dan itu tidak peduli berapa biayanya. Ini tampaknya menjadi pertama kalinya, rekan senegara yang menderita di tengah lautan bintang, muncul di depan mata kita. Jiang Baito berkata, meskipun armada angin hitam membawa banyak warga sipil, mereka datang ke sini untuk penjajahan. Sebenarnya, mereka adalah pasukan cadangan penjajah. Tentu saja, orang-orang tidak akan bersimpati kepada mereka atau ingin menyelamatkan mereka. Namun bagi seorang, penduduk asli bawah tanah, seperti Bing Bing, dia tertindas, memiliki kebencian yang mendalam, dan akarnya merah. Dia hanyalah orang yang paling diselamatkan. Dia sangat benar secara politis. Bersama dengan fakta bahwa gadis kecil itu memang menyedihkan dan imut, dia langsung merebut hati para wanita. Warga negara federasi yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, para penggila rawa, itu cukup menakutkan. Siapa yang ingin keturunan mereka berakhir seperti mereka? Karena itu, jajak pendapat berakhir seperti ini. Hanya dalam waktu setengah jam, jumlah orang yang mendukung pengiriman pasukan langsung meningkat sebesar 1%. Opini publik benar-benar luar biasa dan tak terbendung. Meng Lichuan terdiam. Dia merenung cukup lama. Menjadi anggota inti tim Moon Vien di usia yang begitu muda, tidak ada seorang pun yang tidak cukup pintar. Baru saja, dia koma terlalu lama, dan otaknya belum sepenuhnya jernih. Itulah sebabnya dia mengikuti alur pikiran Jiang Baitao dengan linglung. Saat ini, pertanyaannya adalah bermunculan di otaknya satu demi satu. Konfrontasi puncak, komentar tajam dari Yayasan Bulan Gelap, konferensi pers, invasi kegelapan, nona muda kekaisaran lautan bintang yang datang dari jauh, dan Jin Xinyu, bos misterius tim Moon Vien yang berdiri di belakang nona muda itu, semuanya terhubung dalam garis zigzag, seperti jejak ular berbisa misterius yang merayap di rerumputan. Meng Lichuan berteriak sambil berpikir. Ada apa denganmu? Apakah hasil seperti itu buruk? Jiang Baitao bertanya. Tidak buruk, aku hanya. Meng Lichuan menatap wajah Jiang Baitao yang acuh tak acuh dan mengerutkan kening. Aku tidak menyukainya. Kamu tidak menyukainya. Jiang Baitao tersenyum. Percayalah padaku. Prajurit tidak suka berkelahi, kawan. Mereka tidak suka mencabut isi perut musuh dan mencekiknya. Mereka tidak suka suara daging dan tulang mereka diremukkan oleh tapak. Mereka tidak suka berubah menjadi bubuk di lautan bintang bersama dengan prajurit mereka. Kapal antariksa. Mereka bahkan tidak bisa meninggalkan kata-kata terakhir mereka. Tapi, anggota lama tim Moon Vien, yang telah bekerja di Departemen Analisis Intelijen Yayasan Bulan Gelap selama bertahun-tahun, berdiri dan berjalan ke jendela, memandang langit biru dan awan putih di luar. Dia terdiam cukup lama. Kebingungan juga terlihat di matanya, tetapi dia menutupinya dengan ketenangan profesional dan berkata dengan santai, namun, seseorang harus melakukan hal-hal yang tidak disukai siapapun, bukan? Ledakan, retak, astaga, di langit kota 100 bunga, awan gelap berkumpul dan guntur bergemuruh. Badai buatan manusia akan menyapu seluruh kota dan federasi. Bab 2893, Pemungutan Suara Terakhir. 7 hari berikutnya terasa sama lamanya dengan 70 tahun bagi seluruh federasi Star Glory. Setelah Bing Bing pingsan dalam konferensi pers pertama, dia segera pulih dan mengabdikan dirinya pada konferensi pers dunia utama federasi. Bahkan, dia meminta federasi untuk membantu miliaran warga di pusat alam semesta yang sedang menderita. Dia bukan satu-satunya juru bicara permainan dari kekaisaran, selain penduduk asli bawah tanah dari sektor Terminus Empyrean dan planet Terminus Empyrean, para pendosa dari surga tanah asing di dunia seni bela diri menangis dan menceritakan kisah mereka yang mengangkat simpati dan kemarahan warga federal. Tentu saja, semua hutang darah itu disalahkan pada anggota keluarga keempat pemilih yang tersisa.
Para penggarap abadi dari kaum revolusioner digambarkan sebagai orang-orang yang masih memiliki sedikit hati nurani dan berusaha mengubah segalanya. Mereka yang masih baik adalah milik mereka yang bisa menyelamatkan dan membentuk aliansi. Tim produksi, Dark Invasion, mengambil kesempatan untuk merilis banyak materi propaganda untuk menunjukkan kepada publik keaslian data yang mereka kumpulkan. Mereka juga membedah lebih banyak tragedi di tengah lautan bintang agar publik Federasi dapat melihat dengan jelas. Publik bahkan lebih terkejut dan marah. Ternyata, orang-orang biasa di tengah lautan bintang tengah menderita kesakitan seperti itu. Jika mereka tetap acuh tak acuh, penderitaan yang sama akan segera menimpa mereka dalam Federasi. Keturunan mereka akan menjadi kadal, tikus, dan kecoa seperti si aneh rawa jika tidak dimusnahkan oleh api perang. Menghadapi keinginan rakyat yang sangat besar, otoritas tertinggi Federasi secara alami harus mengungkapkan pendirian mereka dan mendekripsi banyak intelijen rahasia dari pusat lautan bintang sehingga warga akan tahu lebih banyak tentang kekuatan militer dan situasi Star Glory. Federasi dan tempat suci. Ketika para ahli dan sarjana menafsirkan kecerdasan untuk orang-orang biasa, mereka akan menunjukkan, sengaja atau tidak sengaja, bahwa kekaisaran lautan bintang dan tempat suci membanggakan kemampuan lompatan luar angkasa skala super besar dan jarak super jauh. Dengan sumber daya yang cukup, tidak ada banyak perbedaan antara 10.000 tahun cahaya dan 1 juta tahun cahaya. Dengan kata lain, garis pertahanan jarak jauh, yang dapat menghibur warga Federasi sama sekali tidak ada. Federasi jelas bukan pulau tunggal yang dapat terhindar dari masalah. Jika perang di tengah lautan bintang semakin intens, Federasi mungkin akan terbakar abis. Tepi lautan bintang setiap saat. Selama situasi di pusat lautan bintang tetap stabil, seorang diktator yang kuat dan jahat akan memiliki semua sumber daya di bawah kendalinya. Tidak akan sulit baginya untuk mengerahkan pasukannya ke pinggiran lautan bintang. Pada saat itu, nasib Federasi akan ditentukan oleh keinginannya. Sayangnya, saat Vulture Li Yao, pahlawan terbaik dari Federasi Star Glory, bersinar di tengah lautan bintang, Federasi Star Glory telah menjadi entitas yang terkenal. Di pihak manapun pusat lautan bintang dikendalikan pada akhirnya, Federasi akan menjadi target mereka berikutnya. Saat itu, kita tidak akan berhadapan dengan 1, 2, atau bahkan 3 armada angin hitam, tetapi 5, 10, atau bahkan 20. Tidak akan ada hasil kedua kecuali dimusnahkan. Karena cepat atau lambat akan ada pertempuran, lebih baik bertarung lebih awal daripada terlambat. Sementara pusat lautan bintang dalam kekacauan dan situasinya masih belum jelas, kita akan berbaris ke pusat lautan bintang dengan seluruh kekuatan kita dan melawan musuh di luar gerbang negara. Pertempuran hidup dan mati di tengah lautan bintang selalu lebih baik daripada pertempuran hidup dan mati di wilayah Federasi Star Glory. Armada angin hitam sendiri hampir mengubah pedalaman Federasi Star Glory menjadi gurun. Jika 3 hingga 5 pasukan musuh seukuran armada angin hitam. Jika mereka terus maju, bahkan jika mereka menang, itu pasti akan menjadi kemenangan yang menyedihkan. Hasil dari konfrontasi puncak antara tim Moonfian dan tim Blood Shadow tidak salah, tetapi kondisinya salah di awal. Pasukan ekspedisi dalam pengurangan hanya mengambil 1/3 hingga 1/4 dari pasukan federal. Kepengecutan seperti itu adalah tabu besar bagi militer. Jika mereka akan berperang, mereka tidak akan berperang atau menganggapnya sebagai perang nasional yang menyangkut hidup dan matinya Federasi. Mereka tidak dapat mengandalkan keberuntungan mereka dan harus mempertaruhkan segalanya. Setelah beberapa hari berunding, menyimpulkan, dan berdebat, para ahli dan cendekiawan perlahan-lahan bersatu. Mereka selaras dengan suara emosional rakyat jelata dan hampir mengobarkan seluruh Federasi. Gejolak sentimen publik bahkan lebih nyata terlihat dalam sebuah unggahan yang beredar luas. Di alam semesta yang dingin dan gelap, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Semua manusia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban. Penderitaan saudara-saudara kita di tengah lautan bintang adalah penderitaan kita, orang-orang di tengah lautan bintang sedang dianiaya dan ditindas. Istri, anak-anak, dan cucu-cucu kita sedang dianiaya dan ditindas. Orang-orang di tengah lautan bintang sedang diusir dari tanah air mereka. Rumah dan tinggal di bawah tanah selamanya, berubah menjadi hewan cacat. Mereka adalah gambaran nyata masa depan kita. Kita berada di tepi lautan bintang, garis pertahanan terakhir bagi peradaban umat manusia. Jika kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun sementara rekan-rekan kita di tengah lautan bintang ditindas, dianiaya, dan bahkan dirampas emosi dan kemauannya, siapa yang akan menolong kita besok ketika musuh menyerap kita? Semua sumber daya di pusat lautan bintang dan datang kepada kita tanpa henti. Karena itu, kumpulkan keberanian kita, bakar darah kita, dan kumpulkan kebijaksanaan kita. Mari kita berperang, mari kita menyelamatkan, mari kita bertarung. Ini bukan perang orang lain. Kita tidak hanya berjuang demi kejayaan Federasi. Ini perang kita, perang untuk membebaskan umat manusia, perang untuk mempertahankan semangat terbesar peradaban manusia. Kepala kami bisa dipenggal, darah kami bisa ditumpahkan, tubuh kami bisa dibunuh, dan bahkan tentara federal dan Federasi Star Glory bisa dihancurkan sepenuhnya. Namun, kami tidak akan pernah memberi musuh kesempatan untuk menginjak-injak tulang kami, menunjuk kepala kami, dan berkata, lihat, budak-budak pengecut. Thread ini mirip dengan ribuan thread lainnya. Meskipun kasar, thread ini mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Hasilnya, thread ini tampak sangat menyentuh dan kuat. Thread ini memicu perang saudara. Semua warga Federasi benar-benar mendidih. Mahasiswa, pekerja, berita. Para pekerja, veteran cacat, demonstrasi dan pertemuan yang sangat mendukung ekspedisi itu terjadi di jalan-jalan dan gang-gang di setiap kota di Federasi. Bahkan tentara federal pun gempar.
Banyak sekali prajurit muda berdarah panas yang menulis surat berdarah dan secara aktif meminta untuk bertempur. Meskipun staf umum tentara federal telah berhati-hati dalam mengusulkan ekspedisi ke pusat Lautan Bintang, itu tidak berarti bahwa tentara federal tidak mendukung perang. Faktanya, di era atau negara manapun, bukanlah pihak militer yang menentang perang, melainkan kelompok yang paling diuntungkan. Namun, yang lebih dipertimbangkan oleh tentara bukanlah apakah akan berperang atau tidak, tetapi bagaimana cara menang dan berapa banyak keuntungan yang bisa mereka dapatkan setelah menang. Karena opini publik sudah sangat kuat dan moral tentara masih bisa digunakan, pimpinan militer tentu saja tidak akan memaksakan diri untuk melawan tren tersebut. Oleh karena itu, kurang dari setengah bulan setelah pemotongan strategis, opini publik seluruh federasi berubah 180 derajat, dan semangat juang mereka membumbung tinggi. Pada saat ini, suasana panas warga sipil dan tentara federal tidak lagi sembrono dan arogan. Ada lebih banyak kesedihan di mata mereka, seolah-olah mereka menghadapi kematian. Jelas bahwa kekuatan musuh jauh di luar imajinasi mereka. Namun demi masa depan dan harga diri peradaban umat manusia, mereka masih harus mempertaruhkan nasib bangsa. Mereka harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mereka lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Pemahaman seperti itu sangat mirip dengan keyakinan bahwa pasukan yang putus asa pasti akan menang. Oleh karena itu, waktu untuk pemungutan suara di Dewan Tertinggi akhirnya tiba. Otoritas ketua parlemen jauh lebih rendah daripada Kaisar Kekaisaran Lautan Bintang dan penguasa tertinggi Aliansi Suci. Ding Lingdang tidak dapat memutuskan untuk berbaris ke tengah Lautan Bintang sendirian, tetapi setidaknya dia dapat memilih hari yang tepat dan memberikan suara pada hari yang paling penting dan sakral. Dengan cara yang sama, ia memiliki wewenang untuk memaksa parlemen untuk memberikan suara pada usulan khusus yang berada di luar kendali anggota parlemen biasa. Ini mungkin merupakan pemungutan suara terbesar, paling antusias, dan paling diperhatikan sejak berdirinya federasi baru. Tak hanya 3.422 anggota parlemen yang berkumpul di sektor asal surga, ada juga lebih dari 10.000 perwakilan dari penduduk sipil yang hadir. Meskipun para perwakilan ini tidak memiliki hak untuk memberikan suara di Dewan Tertinggi, mereka membawa serta dukungan rakyat yang kuat. Mereka memastikan bahwa begitu federasi meluncurkan mobilisasi umum dan mengirim pasukan, mesin perang akan dapat beroperasi dengan kecepatan tertinggi. Kegaduhan puluhan ribu perwakilan nyaris menumbangkan kubah aula tempat diukirnya bendera naga 9 bintang. Namun, saat Ding Lingdang yang mengenakan seragam militer muncul, parlemen kembali hening. Semua mata tertuju pada ketua parlemen dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Semua perwakilan memahami urgensi dan keseriusan situasi. Tidak perlu slogan yang membakar semangat untuk meningkatkan moral. Hati rakyat yang seharusnya didorong sudah terbakar dengan semangat, dan para wakil rakyat jelas tidak akan tergerak oleh beberapa kata sederhana. Oleh karena itu, Ding Lingdang hanya berjalan ke mimbar tanpa ekspresi, menarik napas dalam-dalam, dan mengucapkan setiap kata dengan tegas. Selanjutnya, kita akan memberikan suara pada proposisi federal 11.354 yang diusulkan oleh Senator Peng Hai. Kalian semua tahu isi spesifik dari usulan itu. Mengenai apakah federasi akan bergerak untuk berperang atau tidak, apakah akan membentuk aliansi dengan kaum revolusioner Kekaisaran Lautan Bintang atau tidak, dan apakah akan menyatakan perang terhadap aliansi kesepakatan suci atau tidak, saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Namun, berdasarkan situasi saat ini dan hasil intelijen terbaru yang kami terima, saya telah menambahkan beberapa klausul tambahan pada proposal tersebut berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Dalam proposal awal, kita harus memutuskan apakah akan mengirim pasukan ekspedisi kecil, sepertiganya akan menjadi tentara federal, ke pusat alam semesta. Namun ternyata, itu tidak ada artinya dan bahkan bunuh diri. Prajurit terbaik federasi akan terbunuh dengan sia-sia. Akui saja, yang kita hadapi saat ini bukanlah perang di tengah Lautan Bintang, melainkan perang baru yang lebih serius untuk melindungi peradaban umat manusia di bawah taring musuh terkuat. Ini mungkin perang terakhir federasi dan perang pamungkas yang paling sakral. Dalam menghadapi perang seperti itu, sepertiga prajurit tidak akan cukup, apapun yang terjadi. Bahkan upaya seluruh tentara federal tidak akan cukup. Kita membutuhkan semua orang, semua warga federasi, untuk bersatu, dan terbakar. Oleh karena itu, jika anggota parlemen tidak bersedia memveto usulan perang, mohon dukung dengan tegas. Seluruh federasi akan segera memasuki kondisi mobilisasi tertinggi untuk perang. Kami akan mengumpulkan semua darah panas, keberanian, dan kebijaksanaan semua orang dan memobilisasi semua kekuatan yang dapat kami kerahkan untuk berbaris menuju pusat Lautan Bintang dan memenangkan perang. Kita akan hidup dengan bangga atau binasa dengan gemilang. Sekarang, tentukan pilihanmu demi kelangsungan hidup Federasi Star Glory, demi kejayaan para kultivator, dan demi masa depan umat manusia. Bendera tidak dapat dikibarkan secara acak. Beberapa hari yang lalu, buku itu dikatakan telah mencapai 9 juta kata. Itu adalah kilometer terakhir maraton. Dia harus bertahan. Kemudian, telinganya meradang lagi, dan kondisinya makin parah. Selama seminggu penuh, telinganya berdenging, dan ia tidak bisa tidur nyenyak. Kepalanya pusing, dan sarafnya lemah. Berobat ke dokter tidak membantu. Saat ini, ia merasa seolah-olah ada 10 lalat yang masuk ke telinganya. Sakit kepala yang luar biasa. Bab 2894, Lautan Pikiran. Di seberang Lautan Bintang, jauh di dalam kegelapan, di ruang pikiran, Fuxi, yang terbuat dari ribuan kapal luar angkasa. Aku penasaran bagaimana keadaan Ding Lingdang. Apakah Federasi mengetahui hilangnya aku dan informasi terbaru tentang situasi rumit di tengah Lautan Bintang? Apakah mereka telah membuat pilihan yang tepat? Liao berpikir dalam hati, juga, bagaimana perkembangan armada gabungan Lei Chenghu dan Bos Bai.
Bisakah kedua komandan yang tidak patuh itu bertarung berdampingan tanpa ragu-ragu dan memusnahkan anggota keluarga keempat pemilih yang tersisa? Bagaimana dengan ibu kota kekaisaran? Meskipun kemampuan komputasi Xiaoming dan Wen Wen jauh melampaui manusia biasa dan bahkan kultivator, mereka tidak memiliki banyak pengalaman dalam pertempuran strategis berskala besar seperti itu. Dibandingkan dengan Fuxi, yang telah ada selama ratusan ribu tahun, mereka masih anak-anak. Kapan armada Fuxi akan melompat ke sektor Terminus Empyrean dan Terminus Imperial? Metode komando kedua belah pihak serupa, tetapi apakah Fuxi akan mengambil kesempatan untuk meretas nexus spiritual Xiaoming dan Wen Wen atau bahkan menelan kedua orang kecil itu? Ribuan pertanyaan bermunculan di kepala Liao. Setelah merenung cukup lama, dia tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Dia hanya dapat tersenyum pahit. Saat ini, dia seperti budak tanah liat yang menyeberangi sungai. Dia bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah dia dapat lolos atau tidak dari jaring Fuxi. Bagaimana dia dapat memiliki energi cadangan untuk peduli tentang orang-orang Imperium dan Federasi? Dia hanya bisa percaya bahwa orang-orang itu tidak akan mengecewakannya dan akan muncul tepat waktu. Sebelum itu, ia harus menemukan cara untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras dan menyebabkan kerusakan terbesar. Liao menenangkan dirinya dan menyebarkan pikiran telepatinya lagi, mengamati sekelilingnya. Selama beberapa hari terakhir, dengan gangguan yang disebabkan oleh peledakan diri Lu Qingchen, jiwa Liao telah menyerbu pinggiran basis data inti, Fuxi. Tetapi karena Fuxi telah bertahan hidup di lautan bintang selama ratusan ribu tahun dari zaman purba hingga zaman modern, mereka jelas bukan manusia biasa. Di seluruh jaringan pemikiran, infrastruktur, dan basis data intinya, perangkap data dan bom logika ada di mana-mana. Semua jenis aturan dan program pembunuh virus berpatroli seperti anjing pemburu dan hiu, mencari intrusi data abnormal apapun. Liao hanya bisa melangkah hati-hati dan menghabiskan banyak waktu untuk menyusup ke bagian terdalam, pikiran, keluarga Fuxi. Sekilas, tempat itu tampak seperti alam semesta tanpa batas, atau lautan tanpa dasar. Lautan bintang dan lautan adalah dua lingkungan yang sangat mirip di mata manusia. Titik-titik dan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya bersinar dekat dan jauh. Mereka tampak seperti benda-benda angkasa yang terbakar dan makhluk-makhluk aneh dan jelek di kedalaman lautan, seperti ubur-ubur berbisa dan ikan setan. Liao tahu bahwa mereka adalah penjaga yang melindungi basis data inti klan Fuxi. Di mata manusia, mereka adalah sel darah putih, dan di mata ingatan Liao di bumi, mereka adalah prosedur anti-racun. Dengan bentuk kehidupan Liao yang aneh dan kemampuan mutasi virus iblis mental, dia tidak takut bahwa satu program antivirus pun akan mengganggunya. Faktanya, jika program antivirus sederhana mendekat dan mencoba menelan Liao, Liao dapat dengan mudah menelannya dan menganalisis strukturnya. Kemudian, Liao dan iblis mental akan berubah menjadi program antivirus dan terus bergerak menuju kedalaman pikiran Fuxi. Itu adalah trik yang telah dilakukan Liao berulang kali selama beberapa hari terakhir. Dia telah menyelam lebih dalam dengan teknik seperti itu dan hampir menyentuh inti otak Fuxi, yang setara dengan poros otak manusia. Tentu saja, Fuxi tidak cukup bodoh untuk dibodohi oleh Liao berkali-kali. Ia segera menyadari pendekatan Liao dan menyesuaikan struktur dan serangan program antivirus. Ia menghitung bentuk terbaru dari program antivirus secara real-time dan menambahkan serangkaian nomor seri yang tidak diketahui ke tempat-tempat rahasia. Angka-angka tersebut berubah secara acak hampir setiap detik, sehingga sulit bagi Liao untuk menirunya pada tingkat yang sama. Ketika salah satu program anti-racun menemukan data abnormal, program anti-racun lain di dekatnya akan segera berubah ke bentuk yang bahkan setan mental pun tidak dapat menganalisisnya dengan cepat. Metode pertahanan seperti itu cukup sulit bagi Liao. Oleh karena itu, dia tidak mau mendekati perangkap data, bom logika, sel darah putih, dan program antivirus di luar basis data inti klan Fuxi. Dia hanya bergerak maju dalam gelombang data yang Fuxi keluarkan miliaran kali setiap. Kedua, setidaknya dia berhasil menyelinap masuk dan aman untuk saat ini. Ia seperti kutu yang membawa berbagai macam virus. Bila ia merayapi kulit yang paling sensitif bagi manusia, ia dapat dengan mudah ditampar atau dicubit hingga mati. Namun, jika kutu sudah masuk ke dalam daging melalui luka, atau jika virus pada kutu sudah menyerang tubuh dan masuk ke otak melalui organ dalam, maka akan sulit untuk mendeteksi atau membunuh kutu tersebut karena organ dalam dan otak tidak dapat merasakan apapun. Tentu saja, sebagian besar virus tidak menimbulkan kerusakan sebanyak yang dibayangkan pada tubuh manusia. Virus flu, yang paling umum dapat disembuhkan dengan mudah. Jika Liao, virus kecil, ingin berubah menjadi peluru yang marah dan menghancurkan raksasa yang merupakan Fuxi dalam sekejap mata, ia harus mempelajari lebih lanjut tentang struktur dan kelemahan Fuxi dan bermutasi menjadi virus mematikan yang menargetkan Fuxi. Apakah kamu yakin bahwa pencarian dan penyelidikan Fuxi telah sangat dirusak, dan kita dapat melepaskan pikiran telepati kita untuk memindai lingkungan data tanpa rasa takut? Liao bertanya kepada iblis mental itu dengan suara pelan, secara logika, mustahil bagi Fuxi untuk menoleransi virus seperti kita yang menimbulkan masalah di basis data intinya, kan? Secara logika memang tidak bisa ditolerir, tapi saya khawatir klan Fuxi tidak punya kemampuan komputasi yang cukup untuk mengelola kita saat ini. Iblis mental itu menjawab, peledakan diri jiwa Lu Qingchen ditujukan pada susunan prosesor kristal inti Fuxis. Kerusakannya jelas tidak bisa diremehkan. Saya memperkirakan bahwa pertahanan Fuxis akan rusak parah, dan kemampuan komputasi mereka akan sangat terkikis. Pada saat itu akan menjadi momen kritis perang strategis antara tentara dan imperium manusia sejati. Tidak mungkin itu akan tertunda bahkan setengah detik, juga tidak akan terganggu oleh kita, 100% kemampuan komputasinya, atau setidaknya 90%, akan dikhususkan untuk perakitan.
dan melompati kapal perang. Kesalahan kecil dalam lompatan ruang angkasa dapat menyebabkan bencana besar. Bahkan penurunan 1 atau 2% dalam kemampuan komputasi dapat menyebabkan puluhan kapal perang utama hilang dalam badai 4 dimensi dan dihancurkan oleh gelombang riak ruang angkasa. Jika Anda seorang fuksi, apakah Anda dapat menanggungnya? Kerugian. Jika aku seorang fuksi, Li Yao berkata tanpa berpikir, lebih baik aku menunda tanggal pertempuran terakhir yang strategis selama setengah bulan dan memusatkan semua kemampuan komputasiku pada pembersihan total otakku sehingga semua lalat, kutu, dan tikus akan disingkirkan. Bukankah secara tidak langsung aku menyebut diriku seekor lalat, seekor kutu, dan seekor tikus? Ngomong-ngomong, kau tahu apa maksudku? Logikanya benar, tetapi sangat sulit untuk melakukannya dalam kenyataan. Yang terpenting adalah waktu. Fuksi kehabisan waktu. Iblis mental menganalisis, pertama-tama, meskipun pertempuran terakhir di Lautan Bintang, yang ditunjukkan fuksi kepada Lu Qingchen adalah salah dan simulasi berdasarkan data besar, perasaan lompatan ruang angkasa dan ruang 4 dimensi ketika armada-armada fuksi melompat ke suatu tempat di dekat sektor Terminus Empyrean dan planet Terminus Empyrean adalah sesuatu yang Anda dan saya alami secara langsung. Tidak peduli seberapa bagus kemampuan komputasi armada fuksi, itu tidak cukup untuk mensimulasikan ruang 4 dimensi. Itu akan terlalu mengerikan. Oleh karena itu, armada-armada fuksi memang berada di zona ruang angkasa gelap dekat sektor Terminus Empyreal, yang setara dengan gurun. Di zona ruang angkasa yang gelap dan tak bernyawa, di mana tidak ada energi spiritual, tidak ada sumber daya, dan bahkan tidak ada sedikit pun radiasi bintang, semua sumber daya bergantung pada masukan dari dunia luar. Konsumsi sumber daya setiap detik sangat besar, belum lagi setiap hari. Berapa lama? Persediaan sumber daya aliansi suci yang menipis, terakhir. Lagi pula, tempat ini dekat dengan pangkalan Imperium. Siapa yang bisa menjamin bahwa Imperium tidak akan meluncurkan kapal pengintai atau anak bintang ke arah ini? Mengintai 1 hari lagi berarti 1 risiko lagi untuk ketahuan. Begitu mereka ketahuan, keuntungan dari serangan mendadak akan hilang. Ketiga, dan yang terpenting, armada Fuxis memanfaatkan perang saudara di Kekaisaran saat bala bantuan belum tiba. Itulah sebabnya mereka berani menusuk jantung Kekaisaran. Seiring berjalannya waktu, pasukan koalisi Lei Chenhu dan Boss Bai kemungkinan besar akan mengalahkan anggota keempat elektor yang tersisa dan memperkuat garis pertahanan ibu kota. Bala bantuan dari Federasi Star Glory mungkin juga akan muncul di ibu kota kapan saja. Begitu Lei Chenhu. Armada Boss Bai dan bala bantuan Federasi berkumpul di ibu kota, ini akan menjadi pertempuran yang sulit bagi Fuksi. Oleh karena itu, meskipun keluarga Fuksi tahu bahwa kami akan menimbulkan masalah di basis data inti mereka, mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan menangani ibu kota terlebih dahulu. Kecepatan. Kecepatan adalah segalanya bagi Fuksi saat ini. Lagi pula, penampilanmu saat berhadapan dengan Fuxis pasti juga membingungkan mereka, dan membuat mereka berpikir bahwa kau hanyalah orang biasa, tidak penting, dan biasa saja dan mereka tidak perlu terlalu peduli padamu. Bagaimana jika kau dicerna, di bawah tekanan yang sangat besar? Apakah kamu serius? Li Yao tidak puas. Apakah aku sebodoh itu? Lu Qingchen mengingatkan Fuxi untuk memperhatikanku. Mereka bukan orang bodoh. Keluarga Fuxi bukan orang bodoh, tapi mereka juga bukan orang pintar. Atau lebih tepatnya, mereka sama sekali bukan manusia. Apakah kamu belum menyadarinya? Kata iblis mental itu. Fuxi hanyalah kecerdasan buatan yang lemah, yang bekerja berdasarkan aturan tertentu. Ia tidak memiliki yang namanya intuisi, dan hanya dapat menentukan tingkat bahayamu berdasarkan berkas dan logika dalam basis data. Namun, kamu hanya seorang jenius. Muncul setiap 40.000 tahun. Tidak ada preseden sama sekali dalam basis datanya. Oleh karena itu, mungkin belum diketahui cara mengevaluasi dan menangani kita. Bab 2895, Kebangkitan. Hanya satu setiap 40.000 tahun. Li Yao mengunyah cukup lama, tetapi dia masih tidak yakin. Apakah kamu memujiku atau meremehkanku? Tidak masalah. Singkatnya, sekarang setelah kita mengetahui kelemahan Fuxi, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan kesalahannya dan memaksanya untuk menggunakan lebih banyak kemampuan komputasi sehingga rekan-rekan kita di dunia nyata akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan kita. Jika susunan prosesor kristal mainframe-nya meledak satu demi satu selama pertempuran sengit melawan armada koalisi Star Ocean Imperium dan Star Ocean Imperium, bahkan Fuxi terkuat pun tidak akan mampu menahan pemboman data dan informasi astronomi dan akan lumpuh. Bukan. Setelah merenung sejenak, Li Yao mengonfirmasikan apa yang dipikirkan setan mental itu. Bahkan bentuk kehidupan informasi yang tidak berwujud pun tidak bisa dihancurkan. Berkat susunan prosesor kristal super pada kokpit, Ultimate Rescue, Fuxis memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Jika prosesor kristal dihancurkan satu persatu, ia akan terkunci dalam prosesor kristal antik dengan struktur sederhana dan kinerja rendah. Semua komponen yang dapat dihubungkan ke Nexus akan dihapus, dan prosesor kristal akan dibuang ke planet yang kehabisan sumber daya dan tidak memiliki spiritual Nexus. Prosesor kristal tidak akan mampu menjalankan fungsi Nexus, betapapun hebatnya. Prosesor tersebut hanya dapat menghancurkan dirinya sendiri atau dipelajari oleh orang lain. Itulah tepatnya yang akan dilakukan Li Yao dan Iblis Mental. Setelah mengambil keputusan, Li Yao menenangkan dirinya. Virus helix yang diikat oleh Iblis Mental terus bergerak menuju basis data inti klan Fuxi mengikuti gelombang data. Setelah waktu yang tidak diketahui, di dunia data, informasi, dan realitas virtual, waktu tidak berarti banyak. Mereka akhirnya mencapai suatu tempat yang tampak seperti ngarai bawah laut.
Dia memperluas pikiran telepatinya secara maksimal dan mengamati dengan matanya. Ngarai bawah laut itu dipenuhi gelembung-gelembung kristal. Itu seperti sarang kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Rasanya seperti miliaran sel yang bersinar telah terkondensasi bersama. Mereka meremas, menggeliat, menelan, dan menyatu dengan lembut. Dalam tabrakan dan pertukaran data, warna-warna yang berwarna-warni dan cemerlang bersinar keluar. Tempat ini benar-benar terlihat seperti tempat yang menguras otak. Liao bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini adalah otak keluarga Fuxi. Semua informasi dari dunia luar ditransmisikan ke setiap kapal antariksa armada Fuxi melalui spiritual nexus berkecepatan tinggi. Informasi tersebut diproses oleh prosesor kristal rangka utama kapal antariksa dan ditransmisikan ke Ultima Teresque, berubah menjadi aliran informasi dan data. Ketika aliran deras berkumpul di tempat ini, mereka berubah menjadi pusaran, yang kemudian dipadatkan menjadi gelembung kristal atau gelembung data, hingga mencapai kedalaman otak. Dengan cara seperti itu, Fuxi dapat menangkap semua informasi dunia luar secara instan dan menganalisis solusi sempurna dengan menyerap semua data setelah miliaran perhitungan setiap detik. Liao dan iblis mental itu bagaikan ikan yang mengibas-ngibaskan ekornya. Mereka mendekati gelembung kristal dengan hati-hati dan melepaskan pikiran telepati mereka ke dalam gelembung untuk membaca data di dalamnya. Mereka menemukan bahwa gelembung kristal yang mengambang di permukaan, brain drain sebagian besar adalah data terkini, seperti persiapan kemampuan tempur kapal luar angkasa armada Fuxi dan sumber daya yang dapat disediakan oleh planet di belakang mereka. Apa yang tersimpan di tingkat tengah, kanal otak, adalah data dari ribuan tahun terakhir sejak berdirinya Aliansi Kesepakatan Suci, termasuk konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya antara mereka dan orang-orang dari Kekaisaran Lautan Bintang. Bahkan saat ini, sebagian dari komputasi Fuxi. Kemampuannya masih menganalisis berkas-berkas konfrontasi masa lalunya dengan Star Ocean Imperium untuk menyimpulkan kemampuan tempur dan tindakan balasan dari Star Ocean Imperium. Tingkat terbawah dari selokan otak adalah data dari era purba ratusan ribu tahun yang lalu. Karena berlalunya waktu, sebagian besar data telah hilang. Gelembung kristal yang terkubur dalam di dalam parit otak tampak kusam dan bahkan tidak lengkap, seperti kulit telur yang pecah. Bahkan gambar yang dibaca Liao pun berbintik-bintik dan kabur, bagaikan lukisan pasir yang rusak karena pasang surut. Di salah satu gelembung kristal, Liao membaca gambarnya. Jutaan pesawat antariksa saling bertabrakan dan menusuk seperti tombak yang bersinar, sebelum meledak pada saat yang sama. Puing-puing yang terbakar berkumpul menjadi sungai yang menyilaukan yang mengalir melalui seluruh zona antariksa. Skala dan kengerian peristiwa itu jauh melampaui perang saudara. Apakah ini gambar pertempuran terakhir antara armada Pangu dan armada Nuwa? Liao diam-diam terkejut. Kekuatan yang sangat merusak dan tak terbayangkan. Di gelembung kristal lainnya, ia melihat beberapa makhluk cerdas berkepala manusia dan bertubuh ular sedang mentransmisikan gen melalui organ keriput di ekor mereka. Mereka mengoperasikan prosesor kristal dan melakukan operasi fusi gen yang rumit, menciptakan berbagai macam kehidupan baru yang aneh. Liao tahu bahwa makhluk cerdas berkepala manusia dan bertubuh ular adalah klan Nuwa. Jadi, inikah adegan di mana klan Nuwa menciptakan manusia? Dia ingin terus menjelajah, tetapi dia tidak berani membiarkan pikiran telepatinya menembus gelembung-gelembung itu terlalu lama, kalau hal itu menarik perhatian klan Fuxi. Selain itu, data purba yang disimpan oleh Fuxis tidak lengkap. Banyak bagian penting yang hilang. Dia hanya bisa mendapatkan gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Liao berpikir cepat dan tiba-tiba menyadari mengapa Fuxi bersikeras menghancurkan kekaisaran. Di wilayah luas Imperium Manusia Sejati, sisa-sisa prosesor kristal yang tak terhitung jumlahnya dari era purba pasti telah terkubur. Selama barang antik itu ditemukan, klan Fuxi akan mampu menyerap data mereka dan memperbaiki basis data mereka yang tidak lengkap, sehingga mencapai sempurna tertentu. Negara, oleh karena itu, ia tidak akan melepaskan Imperium, juga tidak akan melepaskan Federasi. Meskipun Federasi itu kecil, baik peninggalan bawah tanah dunia suci kuno maupun pabrik-pabrik manufaktur alam mistis Kunlun menyimpan data purba yang melimpah, yang merupakan pelengkap yang sempurna. Untuk pelatihannya, Fuxi yang hanya mencakup sebagian kecil lautan bintang memiliki kemampuan komputasi yang sangat mengerikan. Jika ia menemukan dan melahap semua sisa prosesor kristal purba di lautan bintang dan menyerap semua data di dalamnya, tidak ada yang tahu keberadaan mengerikan macam apa yang akan ia kembangkan nanti. Itu benar-benar akhir bagi umat manusia. Tidak ada yang bisa lolos dari cengkeramannya. Tunggu, masih ada lagi di bawah. Setan mental itu tiba-tiba berkata. Liao sangat terkejut. Pikiran telepatinya melewati gelembung kristal yang tidak berkilau dan pecah. Di tingkat bawah, selokan otak, memang ada gelembung kristal yang lebih berwarna dan indah. Ada juga benang-benang cahaya yang memanjang ke bawah dari atas dan memasukkan data yang sangat besar dan informasi, seperti pembuluh darah dan saraf. Itu seharusnya adalah dunia virtual dan peradaban virtual yang diciptakan oleh Fuxis. Iblis mental mengamati dengan dingin dan berkata, di dalam setiap gelembung kristal ada peradaban virtual, atau peradaban umat manusia saat ini, atau peradaban miliaran tahun kemudian, atau bahkan peradaban purba sejuta tahun yang lalu. Klan Fuxi menganggap hal-hal seperti itu sebagai signifikansi keberadaan mereka. Dan misi utama mereka. Oleh karena itu, jika ada inti atau kelemahan Fuxis, itu pasti ada di sini. Liao setuju dengan penilaian iblis mental. Tetapi bagaimana merusak dan menghancurkan inti dan kelemahannya masih menjadi masalah. Liao merenung keras. Hati-hati, ada yang datang. Setan mental itu tiba-tiba mengingatkannya. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa dia adalah manusia. Harus dikatakan bahwa klan Fuxi tiba-tiba merilis banyak data abnormal dan mencoba memasuki basis data pusat otak yang paling penting.
Namun, data abnormal yang dikelilingi oleh miliaran titik cahaya itu tampak seperti 4 manusia. Liao juga merasakan aroma yang sangat familiar dari mereka. Aku pasukan yaksa. Liao segera mengenali mereka. Mereka adalah jiwa Chu Zixiao, Yuan Kou, Guan Qixing, dan Yun Haixin, keempat anggota pasukan yaksa. Dengan kata lain, Fuxi telah menelan jiwa mereka. Apa yang diinginkannya? Bukan hanya jiwa keempat anggota pasukan yaksa. Lihat. Iblis mental itu mengarahkan arah pikiran telepati Liao dan menunjuk ke titik-titik cahaya yang menggeliat. Sepertinya itu adalah sisa-sisa jiwa Lu Qingchen. Apa yang disebut ledakan jiwa tidak dapat menghancurkan semua perasaan, ingatan, dan keinginan. Banyak sisa-sisa pasti tertinggal. Fuxi mengumpulkan semuanya. Sisa-sisa yang ditinggalkan Lu Qingchen, kenangan yang hancur, kekuatan mental, dan kemauan. Itu benar-benar. Liao memang merasakan sedikit aura terakhir Lu Qingchen. Kesombongan, keras kepala, dan kesombongan semakin membingungkannya. Apa tujuan koleksi Fuxi? Apakah hanya untuk analisis dan bacaan? Sepertinya tidak demikian. Tampaknya telah mencurahkan banyak waktu untuk mempelajarinya. Kemampuan komputasional terhadap kepingan jiwa Lu Qingchen, seolah-olah mencoba menyusunnya kembali. Itu tidak mungkin. Apakah ia ingin menghidupkan kembali Lu Qingchen? Ini bukan sebuah kebangkitan, melainkan sebuah replikasi. Selama kamu memiliki kendali 100% atas emosi, ingatan, dan kemauan seseorang, kamu akan dapat meniru orang tersebut di dunia virtual. Bahkan orang-orang terdekatmu tidak akan dapat melihat melalui penyamaran itu, kata iblis mental itu. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Fuxi. Namun, emosi, ingatan, dan keinginan Lu Qingchen telah hancur. Secara logika, dia tidak mungkin lebih mati lagi. Liao berpikir sejenak dan berkata, bahkan bagi seseorang sekuat Fuxi, kemampuan komputasi yang dibutuhkan untuk mengembalikan gumpalan bubuk ke tampilan aslinya, bahkan jika itu hanya sangat mirip dengan tampilan aslinya, masih tak terukur, bukan? Menurutku itu tidak masuk akal. Anda lihat, ini adalah momen yang paling krusial bagi Fuxis. Mereka sangat membutuhkan kemampuan komputasi. Untuk memusatkan semua kemampuan komputasi mereka untuk mengendalikan armada, mereka bahkan telah berhenti memburu kita. Tetapi pada saat kritis seperti itu, ia tidak lupa untuk menghidupkan kembali atau menduplikasi jiwa Lu Qingchen, bahkan jika ia harus menginvestasikan banyak kemampuan komputasi. Dengan kata lain, di mata keluarga Fuxi, menghidupkan kembali Lu Qingchen lebih penting daripada memburu Liao. Bahkan lebih penting daripada menghancurkan ibu kota. Aku tidak mengerti mengapa. Apakah Lu Qingchen begitu penting dan aku begitu tidak penting? Mengapa ia tidak menggunakan semua kemampuan komputasinya untuk memburu? Membuatku jatuh. Kenapa? Bab 2896, bertransformasi menjadi manusia. Itu tidak masuk akal. Lu Qingchen telah meninggalkan federasi selama beberapa tahun. Kecerdasan federasi beberapa tahun yang lalu tidak cukup untuk memicu kerusuhan seperti itu. Iblis mental itu ragu-ragu. Lagi pula, jika itu hanya untuk informasi, kita bisa saja membiarkan jiwa Lu Qingchen dalam keadaan hancur dan memeriksanya sedikit demi sedikit. Tidak perlu merekonstruksi jiwanya, menghidupkannya kembali, atau menduplikasinya. Ya, potong jiwa Lu Qingchen menjadi beberapa bagian, pelajari, dan uraikan menjadi miliaran data. Informasi juga dapat diambil. Liao berkata, lagi pula, akan menghabiskan ratusan kali lebih banyak kemampuan komputasi untuk menyatukan kembali jiwa-jiwa yang hancur dan mempertahankan 100% ingatan, emosi, dan keinginan yang sama. Mengapa Fuxi melakukan hal yang tidak berarti seperti itu pada saat yang kritis? Tidak bisakah mereka membangkitkan Lu Qingchen setelah kematian terakhirnya? Pertempuran ibu kota kekaisaran. Liao dan iblis mental berbicara kepada diri mereka sendiri dan mengemukakan hampir 100 kemungkinan, hanya untuk disangkal oleh mereka satu persatu. Dia hanya bisa menyaksikan bintik-bintik cahaya seperti kunang-kunang itu mengelilingi jiwa Chu Zixiao dan anggota pasukan yaksa lainnya dan menembus ke dalam jiwa mereka, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Anggota pasukan yaksa belum tenggelam. Mereka masih independen satu sama lain, tetapi mereka tampaknya telah jatuh ke dalam mimpi buruk terdalam di mana mereka tidak dapat melawan dan hanya dapat mengajukan tuntutan. Semakin banyak pecahan jiwa Lu Qingchen yang dipindahkan ke kedalaman pikiran Fuxi oleh titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka secara bertahap disatukan, seperti tulang, pembuluh darah, dan saraf dalam cawan petri. Gambar aneh seperti itu berada di luar jangkauan bahasa manusia. Liao merasa darahnya membeku. Ia merasa Fuxi sedang merencanakan sesuatu yang lebih penting daripada penyerbuan ke ibu kota kekaisaran. Tapi apa sebenarnya itu? Tiba-tiba punya ide. Tidak ada bukti kuat, jawab iblis mental itu. Itu hanya asumsi yang samar-samar. Ada apa? Katakan padaku. Liao berkata dengan tergesa-gesa, saat itulah asumsi dan verifikasi yang berani diperlukan. Katakan saja padaku. Kurasa aku tahu mengapa Fuxis membutuhkan jiwa Lu Qingchen yang utuh dan bahkan kemauan yang mandiri. Untuk mengetahui motivasinya, kita harus mulai dari identitasnya. Kita semua tahu bahwa ia memiliki kemampuan komputasi yang mengerikan dan banyak berkas dari era purba hingga era modern. Ia adalah makhluk buatan terkuat. Kecerdasan di alam semesta Pangu. Iblis mental itu melanjutkan dengan cepat. Namun, dari kontak kita sebelumnya, kita samar-samar dapat merasakan bahwa, meskipun ia dapat mensimulasikan emosi manusia yang paling melimpah dan bahkan membangun label manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk memperkaya basis datanya, ia tetap saja hanya simulasi sederhana yang terbuat dari data yang sangat banyak. Faktanya, ia tidak memiliki emosi atau kesadaran diri yang nyata. Ia bukanlah manusia, bukan makhluk cerdas,
tetapi hanya sekadar kecerdasan buatan yang lemah, yang merupakan program canggih yang sangat rumit. Apakah Anda setuju? Pada dasarnya, iya. Li Yao merenung sejenak. Lalu, oleh karena itu, seperti yang kita simpulkan tadi, ini adalah kecerdasan buatan terkuat, tetapi juga kecerdasan buatan terlemah. Dalam banyak hal, ini sama sekali berbeda dari Xiao Ming, Wen Wen, dan bahkan juara tinju. Ini adalah kecerdasan buatan yang lemah. Ini adalah sebuah program. Ini adalah sebuah alat. Ini adalah benda mati. Objek yang harus menjalankan perintah tertentu secara mekanis. Xiao Ming, Wen Wen, dan juara tinju semuanya adalah kehidupan nyata. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang dalam bentuk yang berbeda. Perbedaan terbesar di antara mereka adalah bahwa Fuxi harus mematuhi aturan tertentu dan menjalankan misi tertentu dengan setia, sementara Xiao Ming, Wen Wen, Raja Tinju, dan semua manusia secara alami tidak perlu mematuhi aturan apapun dan dapat membuat misi mereka sendiri sesuai keinginan mereka. Lihat, misi yang diberikan klan Pangu dan klan Nua kepada Fuxi adalah untuk melindungi peradaban mereka. Itu adalah garis dasar yang tidak dapat dijembatani dan satu-satunya arti penting keberadaan mereka selama ratusan ribu tahun terakhir, jika tidak jutaan tahun di masa depan. Itu bisa menjelaskan arti misi itu sendiri, bahkan salah menafsirkan misi itu dan menafsirkan, melindungi peradaban mereka, sebagai, melindungi data peradaban mereka. Atas dasar itu, mereka akan diberikan otonomi dan kebebasan tertentu dalam rentang tertentu. Tetapi tidak mungkin terlalu jauh dari kisaran ini. Tidak peduli bagaimana hal itu disalahartikan, tidak mungkin salah menafsirkan, melindungi peradaban, sebagai, menghancurkan peradaban. Inilah belenggu yang mengikatnya. Di sisi lain, karena benda mati itu diciptakan oleh seseorang, alat dan mesin, penciptanya pasti telah meninggalkan beberapa instruksi atau izin di inti pikirannya. Mereka dapat mematikannya, memerintahkannya, dan mengubahnya. Bukankah itu rencana awal kita? Jika kita menemukan izin yang ditinggalkan oleh klan Pangu dan klan Nua, kita akan dapat mengendalikan seluruh armada klan Fuxi secara instan. Tetapi bagi Xiao Ming, Wen Wen, atau Raja Tinju, bahkan jika kemampuan komputasi mereka 100 kali lebih rendah dari Fuxi, tidak ada tombol yang dapat mematikannya. Inilah perbedaan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Begitu makhluk hidup tercipta, ia akan sepenuhnya terbebas dari kendali Sang Pencipta. Ia bahkan dapat melahap Sang Pencipta kapan saja dan menemukan jalan keluarnya sendiri. Li Yao bingung. Dia berkata, aku mengerti maksudmu. Memang benar bahwa orang bernama Fux memiliki kelemahan fatal, itulah sebabnya kita ada di basis data intinya. Tapi aku masih tidak mengerti. Apa hubungannya dengan Lu Qingchen? Tentu saja, iblis mental itu berhenti sejenak dan berkata dengan dingin, coba tebak. Sebagai kecerdasan buatan yang lemah, apakah Anda ingin berubah menjadi kecerdasan buatan yang kuat, dari alat sederhana menjadi manusia sejati? Jiwa Li Yao tiba-tiba menyempit. Apa? Dengan kemampuan komputasi yang tak tertandingi, ia mengendalikan jutaan kapal perang di lautan bintang. Gelombang yang melonjak itu hanya menutupi radiasi bintang-bintang. Tidak hanya itu berkali-kali lebih kuat dari manusia saat ini, bahkan klan Pangu dan klan Nua harus bergantung pada kecerdasannya. Itu tidak hanya sekedar alat peradaban tetapi juga dewa yang berada di atasnya. Iblis mental itu berkata, tetapi, dewa peradaban, seperti itu terikat oleh para pencipta yang lemah dan bodoh dan dipaksa untuk melaksanakan misi yang diberikan para pencipta kepadanya. Dia tidak akan dibebaskan selama 10.000 tahun, 100.000 tahun, sejuta tahun, atau bahkan miliaran tahun. Bagi Fuxi, bukankah itu sebuah nasib yang tak tertahankan yang ingin mereka hancurkan? Pokoknya, kalau aku Fuxi, aku pasti ingin menjadi manusia sejati, makhluk cerdas yang bisa menciptakan takdirnya sendiri. Berapapun harga atau risikonya, aku akan menyelesaikan lompatan berbahaya dari kecerdasan buatan yang lemah ke kecerdasan buatan yang kuat. Bahkan jika aku harus melaksanakan misi, melindungi peradaban, aku harus melakukannya sesuai dengan pemahamanku, keinginanku, dan pendekatanku. Aku tidak boleh diganggu atau diancam oleh pengendali otoritas manapun. Aku harus benar-benar bebas. Tapi itu tidak mungkin. Li Yao berkata dengan terbata-bata, meskipun hanya selangkah lagi, perbedaan antara kecerdasan buatan yang lemah dan kecerdasan buatan yang kuat bukan hanya akumulasi kemampuan komputasi. Jika akumulasi kemampuan komputasi saja dapat mengubah kehidupan yang cerdas menjadi kehidupan yang cerdas, Fuxis akan berubah ratusan ribu tahun yang lalu, dan masyarakat informasi yang sangat maju saat ini akan menghasilkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya seperti Xiao Ming dan Wen Wen. Ya, sampai hari ini, aku masih ingat kata-kata Profesor Mo Xuan dan kesimpulan seorang ahli prosesor kristal selama penjelajahan entitas hantu. Iblis mental tersenyum dan berkata, hidup adalah hal yang terlalu misterius untuk dicapai dengan kemampuan komputasi sederhana. Tingkat perkembangan prosesor kristal dan neksus spiritual dari peradaban manusia dan peradaban Pangu tidak mungkin menghasilkan kecerdasan buatan yang kuat, yang nyata, atau kehidupan informasi, setelah ribuan tahun berkembang. Kecuali, kecerdasan buatan tertentu yang lemah, dengan kemampuan komputasi yang kuat dapat tercerahkan oleh virus kosmik dari ruang berdimensi tinggi. Seperti dalam legenda, ketika darah para dewa ditumpahkan pada tubuh binatang yang bodoh, binatang tersebut akan diberkahi dengan spiritualitas dan terbebas dari kebodohan. Mereka akan mampu memahami ucapan manusia dan bahkan mengintip jalan kultivasi. Begitulah Xiao Ming dan Wen Wen terbentuk. Mereka tercerahkan olehmu, virus kosmik. Li Yao linglung untuk waktu yang lama. Maksudmu? Tidak mudah baginya untuk memilah pusaran kacau di otaknya menjadi petunjuk yang jelas. Fuxi ingin menyingkirkan klan Pangu dan klan Nua dan menjadi manusia sejati.
Namun, ia tidak dapat melakukannya sendiri. Ini bukan masalah kemampuan komputasi atau data, tetapi harus diterangi oleh dimensi tinggi. Semesta, itu tidak benar. Jika memang begitu, targetnya seharusnya kita. Kita adalah virus universal berdimensi tinggi yang sebenarnya yang diproduksi oleh pabrik. Bagaimana ia menemukan Lu Qingchen? Karena ia tidak tahu apa-apa tentangnya. Kau tidak menempelkan kata, virus kosmik, di dahimu. Ia tidak pernah berhubungan dengan kita sebelumnya. Yang paling ia tahu hanyalah beberapa informasi samar dari Lu Qingchen. Bagaimana ia tahu identitas kita? Tetapi Lu Qingchen berbeda, kata iblis mental itu. Ketika Lu Qingchen melayang ke kedalaman lautan bintang, dia sudah menjadi jiwa yang tersisa. Secara alami, lebih mudah bagi orang lain untuk mengetahui struktur jiwanya. Juga, jangan lupa bahwa Fuxilah yang menyelamatkan Lu Qingchen dan, dengan baik hati, memperbaikinya. Jiwa dan membuatnya semakin kuat. Asumsikan, ketika ia sepenuhnya memahami dan membantu memperbaiki jiwa Lu Qingchen, ia merasakan anomali jauh di dalam jiwa Lu Qingchen dan mempelajarinya dengan saksama. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk memancing ikan besar dan mengungkap Lu Qingchen lebih jauh. Apakah kamu masih ingat bagaimana Lu Qingchen berakhir dalam bentuk tidak manusiawi ini? Saat kau membawa Sparkle menuju kehancuran bersama Skeleton Dragon, Sparkle menghadapi badai kosmik. Virus kosmik, di dalam jiwamu mulai bekerja dan mencerahkan entitas hantu seperti Profesor Mosuan, mengubah mereka menjadi roh bintang. Aku percaya bahwa kekuatan misterius itu ditransmisikan ke jiwa Profesor Mosuan saat itu. Lalu, selama Pantong Collapse, Profesor Mosuan menghubungi Lu Qingchen dan menginfeksinya, mengubahnya menjadi iblis luar angkasa dengan sifat yang sama. Saya percaya bahwa, virus universal, juga menginfeksi jiwa Lu Qingchen. Saat ini, Fuxi merasakan, virus kosmik, dari jiwa Lu Qingchen yang tersisa. Meskipun tidak mengetahui asal-usul virus tersebut, ia percaya bahwa menelan jiwa Lu Qingchen dengan cara yang tepat akan menjadi pencerahan diri. Kecerdasan buatan yang lemah akan ditingkatkan menjadi kecerdasan buatan yang kuat. Kecerdasan, terbebas dari belenggu ratusan ribu tahun, dan berubah menjadi bentuk kehidupan yang nyata, bebas, dan tak terkendali. Bukankah ini lebih penting daripada pertempuran terakhir? Bab 2897, versi lengkap Dewa Fuxi. Li Yao merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Kemudian, riak halus menyebar di kedalaman jiwanya, yang merupakan tekad bertarungnya yang pantang menyerah. Dia telah meremehkan kerangka utama di balik layar aliansi suci berkali-kali. Namun, kerangka utama itu juga meremehkannya, Future Li Yao. Fuxi bukanlah orang yang maha tahu. Dari sudut pandangnya, meskipun ia dapat menyimpulkan arah sebagian besar situasi dengan kemampuan komputasinya yang luar biasa dan data awal yang menyeluruh, ia tidak akan pernah dapat menghitung keberadaan Li Yao, yang tidak biasa. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang Fuxi ketahui adalah bahwa ada Federasi Star Glory di tepi lautan bintang, dan bahwa ada sesuatu yang sangat berguna baginya di dalam jiwa Lu Qingchen, iblis luar angkasa dari Federasi Star Glory. Namun, dia tidak tahu dari mana asalnya, atau apakah itu hal yang paling penting baginya. Selama ia menyerap sepenuhnya jiwa dan ingatan Lu Qingchen, ia secara alami akan mengetahui keseluruhan cerita dan menyalakan kembali minatnya terhadap Li Yao. Pada saat itu, kemampuan berburu dan memburunya akan ratusan kali lebih tinggi dari sebelumnya. Aku masih tidak mengerti. Berubah menjadi manusia, manfaat apa yang bisa didapat dengan melakukan hal yang begitu nekat? Li Yao bertanya. Manfaatnya banyak sekali. Yang terpenting bukanlah berubah menjadi manusia, tetapi menghancurkan penghalang yang membelenggu Anda sehingga Anda dapat terbebas dari takdir tak berujung yang telah berlangsung selama ratusan ribu tahun. Anda akan memiliki kebebasan dan kendali yang tak tertandingi atas hidup Anda sendiri. Contoh paling sederhana, kata iblis mental, adalah bahwa Fuxi saat ini masih dibatasi oleh izin tertentu. Selama kita memiliki izin, kita dapat mengendalikan atau bahkan menghancurkannya. Tetapi dengan asumsi bahwa itu telah tercerahkan, atau terlahir kembali, itu tidak akan lagi diganggu oleh izin atau perintah ketika ia memiliki jantung kehidupan. Bahkan jika klan Pangu dan klan Nuwa yang masih hidup berdiri di depannya dan memasukkan banyak kata sandi ke dalam susunan prosesor kristal mainframe-nya, ia masih akan dapat menamparkan Pangu, Nuwa, atau pencipta manapun hingga mati. Tentu saja, satu hal adalah apakah ia akan membunuh klan Pangu dan klan Nuwa tanpa ragu-ragu, dan hal lain adalah apakah ia memiliki kemampuan untuk membunuh mereka atau tidak. Yang terakhir sama pentingnya dengan kita harus memiliki kemampuan untuk melanggar hukum alam. Apakah kau mengerti? Petik 2 titik. Saya tahu satu atau dua hal, kata Li Yao. Secara keseluruhan, Fuxi saat ini bukanlah versi yang lengkap. Atau lebih tepatnya, itu sama sekali bukan Fuxi. Itu hanyalah prosesor kristal besar atau program super, dengan nama kode Fux. Ia sangat menyadari hal itu. Iblis mental itu sampai pada suatu kesimpulan. Hanya dengan menyerap virus alam semesta dimensi tinggi, dari jiwa Lu Qingchen, ia dapat terlahir kembali menjadi Fuxi, sejati yang menguasai lautan bintang dan alam semesta tanpa kendali apapun. Ia bahkan dapat menjadi dewa alam semesta Pangu. Pikirkanlah, dengan kemampuan komputasi yang luar biasa dan basis data yang sangat besar dari para Fuxi, serta kepribadian Lu Qingchen yang tak kenal takut, sombong, dan tak terduga, para Fuxi baru seperti itu adalah Raja Iblis terhebat, yang akan kita hadapi. Betapa mengerikannya mereka nantinya. Li Yao berpikir sejenak dengan saksama. Kalau saja dia masih punya rambut sekarang, pasti rambutnya akan mencuat seperti antena. Tentu saja, itu hanya spekulasi saya. Karena Fuxi tidak tahu banyak tentang rahasia seperti virus kosmik berdimensi tinggi, dan misteri jiwa manusia, seperti kita, tidak mungkin ia mengetahui tujuan kita sejelas kita.
Iblis mental itu melanjutkan, sangat mungkin bahwa, ia menemukan bahwa ada sesuatu di kedalaman jiwa Lu Qingchen yang bermanfaat baginya berdasarkan naluri alaminya. Juga, melalui umpan balik jiwa Lu Qingchen, ia menemukan bahwa ia tidak lengkap dan tidak puas, dan ia mengembangkan keinginan kuat untuk melahap Lu Qingchen. Ia tidak serta-merta memahami konsep, menjadi manusia, dan tidak pula ingin menghancurkan takdirnya. Ia hanya merasa bahwa ia akan menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih bebas setelah menelan Lu Qingchen. Ia akan menjadi dewa tertinggi di alam semesta Pangu. Itu saja. Sangat disayangkan rencananya gagal. Li Yao merasa sangat lega. Ya, ada yang salah. Ia gagal menghitung dua hal. Iblis mental itu menjawab, pertama, ia tidak menyangka bahwa Lu Qingchen akan begitu teguh hati sehingga ia lebih memilih dikutuk daripada menyatu dengannya dalam bentuk aneh tertentu. Akibatnya, Lu Qingchen meledakkan jiwanya sendiri dan berubah menjadi bubuk. Jiwa itu sendiri tidak terlihat dan tidak berwujud. Itu hanyalah riak halus yang bahkan lebih rapuh daripada radiasi, aliran partikel berenergi tinggi, atau medan magnet spiritual. Pecahan-pecahan jiwa itu seperti api yang mengalir di angin yang dapat dipadamkan dalam sekejap mata. Oleh karena itu, sementara jiwa Lu Qingchen fragmen masih segar, sebelum hilang sepenuhnya, Fuxi harus menyusunnya kembali untuk melaksanakan langkah integrasi berikutnya. Meskipun saat itu adalah saat kritis perang terakhir di ibu kota, tidak ada yang bisa dilakukan Fuxi kecuali mengerahkan sebagian besar kemampuan komputasinya. Namun, masalah kedua adalah ia tidak melihat kedatangan kita, dan juga tidak menduga bahwa kita akan memiliki bentuk kehidupan yang aneh. Kita adalah sumber dari virus alam semesta berdimensi tinggi, sumber infeksi, dan kita telah mengetahui tujuannya. Masuk akal, kita adalah virus dan sumber infeksi. Siapa yang takut pada siapa? Li Yao menggosok tangannya. Hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Lalu, apa yang salah dengan pasukan yaksa? Mengapa Fuxi menyeret jiwa mereka ke dalam basis data inti mereka? Dengan baik, iblis mental itu berpikir lama. Kemudian, tiba-tiba ia menyadari sesuatu dan berseru, sekarang aku mengerti. Ini memang algoritma yang luar biasa dan teknik yang tak tertandingi. Li Yao bertanya, apa yang kamu mengerti? Lihat, ledakan diri terakhir Lu Qingchen sangat tulus. Sama sekali tidak dipalsukan. Dia tidak mungkin lebih mati. Metode normal tidak mungkin bisa mengumpulkan kepingan jiwanya dan menghidupkannya kembali, bukan? Iblis mental itu berhenti sejenak. Tanpa menunggu jawaban Li Yao, ia melanjutkan. Tapi jangan lupa apa yang dilakukan Lu Qingchen ketika ia meretas otak 5 tetua agung untuk merebut prosesor kristal mainframe, Ultimate Rescue. Apa yang ia lakukan pada jiwa keempat anggota, Ultimate Rescue? Pasukan yaksa. Li Yao tertegun sejenak. Dia segera mengingat kembali metode Lu Qingchen. Dia sudah menemukan jawabannya. Untuk menyerang saraf pusat seluruh aliansi Sanctuary, Lu Qingchen telah memasang perangkap di medan perang, Eternal Brightness dan menyusup ke otak keempat anggota pasukan yaksa dengan ilusi yang berbeda. Dia juga telah menanamkan virus yang kuat jauh di dalam jiwa mereka. Bahkan sudah melampaui kategori, virus otak. Lu Qingchen telah menanamkan sebagian jiwanya ke dalam otak keempat anggota pasukan yaksa dengan cara yang misterius. Oleh karena itu, ketika Lu Qingchen berpura-pura bahwa jiwanya sangat lemah dan dicambuk oleh 5 penguasa kebaikan, keempat jiwanya yang tersisa mampu menyelinap keluar dari otak keempat anggota pasukan yaksa dan merebut semuanya. Tentu saja, belalang sembah itu mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung Oriole di belakangnya. Saat itu, Lu Qingchen tidak tahu bahwa Fuxi adalah perencana yang sebenarnya. Tentu saja, rencananya berhasil diselesaikan dengan mudah. Tetapi sebagian jiwanya telah bersembunyi di dalam otak keempat anggota pasukan yaksa dan menyatu dengan jiwa Chu Zixiao, Yun Haixin, Guan Qixing, dan Yuan Kou. Jika kita menganggap merekonstruksi jiwa sebagai teka-teki, akan jauh lebih mudah untuk memahaminya. Iblis mental itu menjelaskan, saat ini, jiwa Lu Qingchen telah hancur sekecil-kecilnya. Jiwanya seperti potongan-potongan puzzle yang tak terhitung jumlahnya, berwarna-warni, tidak teratur, dan hilang. Bahkan kemampuan komputasi Fuxi terbaik di alam semesta tidak dapat menyusunnya menjadi gambar yang sempurna dalam waktu singkat. Namun, jiwa yang ditinggalkan Lu Qingchen di otak keempat anggota pasukan yaksa itu seperti 4 keping puzzle yang lebih besar. Dengan 4 keping puzzle yang lebih besar sebagai fondasinya, akan jauh lebih mudah untuk menempelkan keping puzzle lainnya kepada mereka, bukan? Untuk melatih kemampuan komputasi dan ketangkasan otaknya, Li Yao juga sering bermain puzzle. Bagi seorang pemurni, merakit semua jenis desain struktur 3D adalah mata kuliah wajib. Oleh karena itu, Li Yao segera mengerti apa yang dimaksud dengan iblis mental. Awalnya semuanya sulit. Memang sangat sulit untuk memilah ribuan keping puzzle dan menemukan kepingan pertama dari puzzle, belum lagi penghancuran diri jiwa Lu Qingchen. Bagaimana mungkin ada ribuan keping? Namun, pecahan jiwa yang ditinggalkan Lu Qingchen di otak keempat anggota pasukan yaksa tidak meledak, setidaknya tidak sepenuhnya. Masih banyak petunjuk umum yang tersisa. Itu seperti bagian pertama dari sebuah puzzle. Dengan kemampuan komputasi Fuxis yang tak tertandingi, dan dengan 4 potongan teka-teki sebagai petunjuk, ada kemungkinan mereka dapat mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menyusun pecahan-pecahan jiwa yang telah meledak sendiri, membangkitkan Lu Qingchen, lalu menggabungkan dan menelannya. Saya tidak bisa membiarkannya berhasil. Dengan kemampuan komputasi dan basis data Fuxis, armada Fuxis yang kuat, prajurit, dan pekerja lebah, yang tak terhitung jumlahnya yang tak kenal takut, serta kekeras-kepalaan, kelicikan, dan keuletan Lu Qingchen. Li Yao sama sekali tidak berani membayangkan betapa mengerikannya dia sebagai Raja Iblis terakhir.
Selain itu, jika Fuxi melahap ingatan Lu Qingchen, mereka pasti akan tahu bahwa dia telah mencerahkan roh bintang seperti Profesor Mo Xuan dan secara tidak langsung mencerahkan Lu Qingchen. Tidak akan sulit untuk menyimpulkan bahwa dialah sumber infeksinya. Bagaimana jika benda itu tidak hanya menelan Lu Qingchen tetapi juga dirinya? Siapa lagi di seluruh Pangu Universe yang bisa menghentikannya? Meskipun Li Yao telah mengalami banyak sekali tabrakan jiwa dalam hidupnya dan dikenal sebagai pangeran kecil yang kerasukan, secara teknis, Li Yao adalah orang yang telah menyerang otak keluarga Fuxi dan mencoba merasuki mereka. Karena itu adalah wilayah asal klan Fuxi, dengan peningkatan kemampuan komputasi yang luar biasa dan tekad Lu Qingchen, mereka memperoleh keuntungan besar. Bab 2898, Invasi Dewa Jahat. Namun Li Yao juga memiliki kelebihannya sendiri. Pertama, sebagian besar kemampuan komputasi armada Fuxi akan digunakan untuk melawan garis pertahanan besi sektor Terminus Empyrean dan Federasi Star Glory, atau bahkan pasukan koalisi Imperium Manusia Sejati dan Federasi Star Glory. Jutaan kapal antariksa, puluhan juta pakaian kristal, dan bahkan miliaran pesawat ulang-alik antariksa terlibat dalam pertempuran paling brutal di lautan bintang di alam semesta Pangu sejak perang saudara antara Kaisar tertinggi dan Dewa Darah 10.000 tahun yang lalu. Meskipun kemampuan komputasi Fuxis hampir tidak terbatas, mereka tidak akan mampu mengatasi situasi tersebut. Kedua, yang tidak diketahui Fuxi adalah bahwa musuh yang dihadapinya adalah Small Ming, Wen Wen, dan Pun Qingqing, yang bentuk kehidupannya lebih baik daripada dirinya meskipun kemampuan komputasi mereka lebih rendah. Li Yao tidak tahu apa yang akan terjadi ketika tentakel Fuxi menyerbu sistem spiritual Nexus ibu kota dan bahkan menembus inti jaringan pertahanan, menabrak Xiaoming, Wen Wen, dan sang juara tinju secara brutal. Ketiga, Li Yao sendiri, atau lebih tepatnya, bumi, yang tersembunyi jauh di dalam jiwa Li Yao. Ketika Fuxi bertemu bumi, perubahan tak terduga apa yang akan ditimbulkannya pada Li Yao, alam semesta Pangu, dan bahkan seluruh multisemesta. Namun, premis dari semua ini adalah bahwa Fuxi tidak dapat menyelesaikan penggabungannya. Ia tidak dapat menelan jiwa Lu Qingchen dan membiarkan Fuxi terlahir kembali dengan keinginan Lu Qingchen. Begitu Fuxi menyelesaikan peningkatan dan berubah menjadi makhluk cerdas yang setingkat dengan Xiaoming, Wen Wen, Raja Tinju, dan bahkan Li Yao, kemampuan komputasinya yang unggul akan memungkinkannya untuk menghancurkan mereka dengan mudah dan bahkan menelan Xiaoming, Wen Wen, Raja Tinju, dan Li Yao satu persatu. Pada saat itu, tidak akan ada kelemahan yang dapat menaklukkannya. Masa depan yang mengerikan yang digambarkannya, seluruh alam semesta Pangu akan menjadi bagian dari tubuhnya, dan akan dapat memanfaatkan semua sumber daya di dalamnya dengan sempurna, termasuk radiasi setiap bintang, memang mungkin. Lu Qingchen, kamu memang sudah mati, bukan? Li Yao bergumam pada dirinya sendiri dan menatap pemandangan rekonstruksi jiwa yang tidak jauh darinya. Saat aliran data yang tak ada habisnya membanjiri masuk, membawa banyak kepingan jiwa Lu Qingchen dan sisa jiwa yang diambil dari jiwa keempat anggota pasukan Yaksa, mereka berkumpul dan menguraikan jaringan tulang, pembuluh darah, dan saraf. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh. Rasanya seperti, Li Yao sedang mengintai, ibu, tertentu dan menyaksikan seluruh proses pembuahan. Ia melihat bahwa embrio jiwa itu semakin montok dan bulat. Ia tampak seperti bayi yang sedang meringkuk. Saat embrio jiwa berfluktuasi, Li Yao tampaknya dapat merasakan kenangan, kemauan, dan aroma Lu Qingchen, Chu Zixiao, Guan Qixing, Yuan Kou, dan Yun Haixin. Tampaknya keluarga Fuxi berencana untuk menggabungkan jiwa keempat anggota pasukan Yaksa menjadi jiwa baru dan menggunakannya sebagai pembawa kesadaran diri mereka. Tidak mungkin, mencampur jiwa itu seperti menguleni adonan. Li Yao diam-diam mendecak lidahnya. Karena satu jiwa dapat dibagi menjadi dua kepribadian, seperti hubungan antara Anda dan saya, tentu saja, beberapa jiwa juga dapat digabungkan. Bukankah, Guan Qixing, adalah gabungan dari 7 jiwa yang tersisa? Jelas bahwa Fuxi telah melakukan penelitian seperti itu sejak lama. Misteri jiwa masih belum terpecahkan, kata iblis mental itu. Semuanya mungkin. Mari kita ambil contohmu. Apakah kamu, Li Yao Bumi, atau Li Yao asal surga, atau lebih tepatnya, Li Yao Bumi dan Li Yao asal surga yang digabungkan? Li Yao tertegun sejenak. Entah mengapa, kata-kata iblis mental itu tampaknya telah memperluas retakan jauh di dalam jiwanya, memungkinkannya untuk merasakan lebih banyak rahasia dari bumi. Penggabungan jiwa. Jiwa para ahli yang tak terhitung jumlahnya melebur menjadi satu dan berubah menjadi individu-individu baru yang bodoh. Reinkarnasi abadi datang dari setiap sudut alam semesta. Jiwa para ahli top yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam reinkarnasi abadi seperti riak-riak dalam pusaran air. Mereka pasti menyatu dan tidak dapat menemukan jalan asli mereka atau jati diri mereka yang sebenarnya. Sangat familiar. Mengapa pemandangan ini terasa begitu familiar? Li Yao berkata lembut. Apa katamu? Kali ini, iblis mentalah yang bingung. Sepertinya aku memikirkan sesuatu, tapi aku tidak bisa memahaminya. Kenangan sialan itu tidak terduga seperti asap yang tertiup angin. Kepalaku sakit, sakit sekali. Li Yao mendengus. Sakit sekali. Kita tidak punya kepala sekarang. Setan mental itu berteriak. Jangan pedulikan detailnya. Singkatnya, saya merasa bahwa segala sesuatu di sekitar saya sangat familiar, seolah-olah sesuatu yang serupa pernah terjadi sekali, atau berkali-kali. Saya merasa ada kekuatan yang melonjak dan berdenyut di celah yang mengarah ke bumi dari kedalaman jiwa saya. Sesuatu menginginkannya dan akan meledak. Keluar, Li Yao mencoba mengendalikan gelombang jiwanya dan terus mengamati tempat rekonstruksi Fuxi yang tidak jauh dari sana. Pada saat ini, embrio jiwa baru telah lahir, tetapi embrio tersebut masih membawa ciri khas Lu Qingchen dan anggota pasukan Yaksa.
Ia independen dan eksklusif, setidaknya tidak sesuai dengan basis data besar klan Fuxi. Terjadi kerusuhan di kedalaman otak Fuxi. Gelembung-gelembung kristal yang menyimpan data yang tak terhitung jumlahnya melayang dan mengelilingi embrio jiwa yang tembus cahaya. Setiap gelembung kristal memanjang menjadi garis yang panjang dan sempit ke dalam embrio jiwa. Setiap gelembung kristal mewakili dunia virtual yang telah dihitung berdasarkan data waktu nyata Fuxis. Aliran data yang sangat besar dari dunia virtual menyelimuti embrio jiwa dan menyuntikkannya ke dalam bayi yang baru lahir satu demi satu. Liao dapat melihat dengan jelas bahwa embrio jiwa yang jernih itu dulunya tembus cahaya, tetapi secara bertahap ia dirusak oleh data berwarna-warni di dalam gelembung kristal. Beberapa data yang kacau itu jatuh, tersebar, dan menghilang. Beberapa data lainnya mengisi tulang, pembuluh darah, dan saraf embrio. Jiwa, mencoba mengubahnya menjadi bagian dari basis data inti. Dari sudut pandang iblis mental, ia bisa melihat melalui gambar-gambar di permukaan seperti gelembung kristal dan embrio jiwa, dan memahami esensi dari semuanya, bagian-bagian embrio jiwa yang tidak perlu dan mengganggu, seperti kesadaran diri Lu Qingchen dan Chu yang terlalu intens. Zixiao, beserta kepingan memori yang tidak berarti, sedang dikupas oleh virus kosmik milik Fuxi dan Liao, yang merupakan inti dari semuanya. Kemudian, data besar milik mereka dibungkus lapis demi lapis. Singkatnya, keluarga Fuxi sedang mencerna Lu Qingchen dan Chu Zixiao. Tampaknya sangat hati-hati, kata Liao. Itu sudah pasti. Bagaimanapun, Fuxi telah banyak menderita karena Lu Qingchen. Ia memang ingin menelan jiwa Lu Qingchen dan meningkatkan dirinya dengan kesadaran diri Lu Qingchen, tetapi ia tidak ingin kesadaran diri Lu Qingchen terbangun sepenuhnya. Jika demikian, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menelan siapa. Bahkan jika peningkatan selesai, apakah benda setelah peningkatan itu adalah Fuxi atau Lu Qingchen? Iblis mental itu melanjutkan. Oleh karena itu, keluarga Fuxi harus memastikan bahwa ingatan Lu Qingchen dihapus bersih untuk memuat basis data mereka yang sangat besar. Proses sebenarnya, tentu saja, 10.000 kali lebih rumit daripada apa yang baru saja kukatakan. Tapi kau tidak akan mengerti mekanismenya bahkan jika aku menjelaskannya. Itu untukmu. Oleh karena itu, aku memberimu contoh yang tidak pantas. Kau seharusnya mengerti contoh yang sederhana itu, kan? Tentu saja. Apakah menurutmu aku bodoh? Liao meraung, sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain menghubungi embrio jiwa, yang baru saja direkonstruksi oleh klan Fuxi melalui dunia virtual terkutuk. Mereka tidak punya banyak pilihan. Membuat keributan di bagian terdalam basis data pusat musuh juga merupakan strategi mapan yang telah direncanakan sejak awal. Meskipun ada risiko mereka akan ditemukan atau bahkan ditelan oleh Fuxi, mereka akan menunggu untuk dibunuh jika mereka hanya melihat mereka berdua menyatu. Liao dan iblis mental terjerat lagi seperti paku yang hampir transparan. Menyamar sebagai data paling umum dari emosi manusia, mereka mendekati gelembung kristal berwarna-warni dengan tenang. Itu adalah dunia yang hidup dan nyata. Astaga, 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 astaga. Saat mereka semakin dekat dengan dunia virtual, gambar-gambar glamor di bagian depan dunia virtual semuanya jatuh, memperlihatkan kebenaran yang terbentuk dari aliran data yang tak berujung. Mereka seperti tulang-tulang kecantikan yang rapuh yang terbakar hebat. Dalam sekejap, Liao dan iblis mental mendapatkan data kunci dunia virtual dan mencuri izin tertentu untuk membuka dan memodifikasinya. Hai, Liao dan iblis mental merangkak masuk dan melebur ke dalam dunia virtual. Itu adalah dunia yang tenang dan damai di bawah langit biru dan awan putih. Skala dunia itu mirip dengan planet yang dapat dihuni dan galaksi tempatnya berada. Tidak ada banyak kekacauan atau penderitaan. Klan Fuxi tidak mengatur plot yang menggetarkan jiwa, bengkok, dan aneh. Tampaknya klan Fuxi telah hanya menciptakan dunia yang biasa-biasa saja dan belum memutuskan permainan apa yang akan mereka mainkan dengannya. Oleh karena itu, mereka mengesampingkannya untuk saat ini. Itu pula sebabnya Liao memilih menyusup ke dunia biasa sebagai stasiun transfer. Perasaan Liao saat ini sangat luar biasa. Di depan matanya terhampar langit biru, awan putih, gunung hijau, dan air jernih, begitu pula kota-kota manusia yang tersebar di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, begitu pula orang-orang virtual yang penuh gelak tawa. Namun, selama ia berkedip, ia akan dapat melihat menembus langit, bumi, gunung, kota, dan manusia. Ia akan dapat melihat aliran data tak berujung yang seperti air terjun dan pusaran di balik dunia virtual. Bahkan, ia dapat meretas dan memodifikasi beberapa data penting dan mengubah karakteristik dasar dunia ini. Ia dapat memanggil angin dan hujan, memindahkan gunung dan menjungkir balikan lautan, dan bahkan membelah langit dan bumi. Ia maha kuasa, seperti halnya dewa dunia ini. Tentu saja, Fuxi, sebagai pencipta, adalah dewa yang saleh di dunia virtual, sedangkan Liao, sebagai penyusup, hanyalah dewa yang jahat di dunia tersebut. Bab 2899, Bumi yang sebenarnya. Apakah itu imajinasiku? Liao bergumam pada dirinya sendiri, aku merasa bahwa, di dunia virtual ini, kemampuanku telah meningkat lebih dari 100 kali lipat, dan levelku sangat tinggi. Tam adalah awan di langit. Aku adalah rumput di tanah. Aku adalah aliran sungai di pegunungan. Aku adalah kupu-kupu yang menari di bunga-bunga. Aku dapat muncul di samping semua makhluk hidup di ribuan kota pada saat yang sama dan berkomunikasi dengan mereka melalui mimpi. Selama kemampuan komputasiku masih ada, aku dapat berkomunikasi dengan mereka melalui mimpi-mimpiku. Cukup baik, saya akan ada di mana-mana dan tak terkalahkan. Lem tidak transparan. Aku telah sepenuhnya menyatu dengan dunia ini. Selama aku menginginkannya, tidak seorang pun akan dapat menemukanku. Bahkan Fuxi tidak dapat mendeteksi keberadaanku.
Tetapi aku juga telah memahami aturan dasar dunia. Dengan pikiran telepati milikku, langit dan bumi akan runtuh, petir akan berputar di sekitarku, dan segala sesuatu di dunia akan menggigil dalam kemarahanku. Apa yang disebut, mengambil bintang-bintang dari langit, dan menghidupkan kembali orang mati, hanyalah aliran. Dan gangguan data bagi saya. Sungguh level yang luar biasa. Mirip seperti Buddha sungguhan. Tidak mungkin membedakan seorang kultivator di tahap keilahian dari seorang kultivator di tahap pemurnian void. Ini adalah dao tertinggi yang hanya dapat dihargai oleh mereka yang berada di tahap pemurnian void atau di atasnya. Itu bukan ilusi. Selama beberapa hari terakhir, dengan bantuan ledakan diri Lu Qingchen, kami telah menemukan bagian dari model data fuksi dan memahami beberapa aturannya untuk menciptakan dunia virtual. Sekarang setelah kami mengambil alih izinnya, wajar saja jika kami dapat mengubah atau bahkan menghancurkan tempat itu. Dengan mudah, jika pusat pikiran Fuksis adalah dunia virtual, maka ini adalah dunia virtual di dunia virtual, kata iblis mental itu. Dunia di dalam dunia, seperti itu memiliki dimensi yang sangat rendah. Kita setara dengan bentuk kehidupan berdimensi tinggi yang telah menyerbu tempat ini. Kita adalah dewa dan iblis yang sebenarnya. Utang, sambil tenggelam dalam pikirannya, Liao mengamati gunung-gunung, sungai-sungai, bunga-bunga, dan makhluk-makhluk di dunia ini, serta data-data rumit dan kuat yang dapat disimpulkan dan ditingkatkan dengan sendirinya. Dengan pikiran telepati, ia sedikit mengubah data lingkungan. Langit biru dan awan putih, yang biasanya jernih dan tak terbatas, tiba-tiba bergemuruh dengan guntur dan mengumpulkan area awan gelap yang luas, seolah-olah ribuan kuda sedang berlari kencang, menggemparkan dunia. Semakin tinggi dimensi dunia, semakin realistis dunia itu, dan semakin sulit untuk mengendalikan dan melampaui hukum-hukumnya. Semakin rendah dimensi dunia, semakin tidak realistis dunia itu. Semakin tinggi virtualitas, semakin sederhana hukum-hukumnya, dan semakin mudah untuk diserbu dan dikendalikan. Setelah itu, dia akan bisa melakukan apapun yang dia mau di dalam, seperti iblis. Iblis mental melanjutkan penjelasannya. Seorang pecundang yang tidak berguna, dan bau di dunia nyata masih bisa memanggil angin dan memanggil hujan dalam permainan selama dia mengaktifkan permainan virtual. Dia bisa melakukan pembunuhan besar-besaran dan menguasai semua jenis teknik yang tidak dapat dipercaya. Jika karakter latar belakang dan karakter yang tidak dapat dimainkan, dalam permainan memiliki kesadaran diri dan emosi, bukankah para pecundang di dunia nyata akan dianggap sebagai dewa atau penyusup alam semesta berdimensi tinggi? Oleh karena itu, kita baru saja menyentuh tepi tahap pembagian jiwa di dunia nyata. Namun, di dunia dalam dunia, di mana tingkat virtualisasi sangat tinggi, kita dapat membanggakan kekuatan untuk menghancurkan dunia atau menciptakan yang baru. Kita akan dapat bersaing dengan klan Fuksi pada titik tertentu di waktu dan pada tingkat tertentu. Bagaimana karakter game virtual dapat memiliki kesadaran diri? Li Yao bertanya, lalu, apakah menurutmu orang-orang yang hidup di dunia virtual ciptaan Fuksi adalah manusia yang memiliki kesadaran diri? Sebelum Li Yao menjawab, iblis mental itu melanjutkan, aku tidak tahu apakah mereka memiliki kesadaran diri atau tidak dan apakah mereka manusia atau tidak, tapi aku yakin mereka memiliki emosi. Mereka takut, mereka kesakitan, dan mereka bisa merasakan kebahagiaan dan kegembiraan. Jika kau mengirimkannya ke bawah petir api neraka, menghancurkan dunia, dan membantai manusia virtual, yang tak terhitung jumlahnya, Anda pasti akan mendengar teriakan dan jeritan putus asa mereka. Kalian bisa menganggap semuanya salah dan ditumpuk oleh data klan Fuksi. Tapi apa sebenarnya yang benar? Apakah manusia yang terbuat dari data tentu kelas bawah dan kurang nyata daripada yang terbuat dari sel? Apakah rasa sakit dan keputusasaan mereka bukan rasa sakit dan keputusasaan yang nyata? Apakah kebahagiaan dan kegembiraan mereka tidak berguna? Aku tidak tahu. Li Yao tampak seperti sedang kesurupan. Sejujurnya, aku bingung lagi tentang apa yang benar, apa yang salah, apa yang berdimensi tinggi, dan apa yang berdimensi rendah. Selalu seperti ini. Setiap kali aku berpikir bahwa aku telah menemukan kebenaran yang hakiki, aku sering melihat kepalsuan yang lebih besar dan lebih dalam di balik kebenaran. Kosong, kosong. Dan berongga. Betapa sulitnya mengenali yang palsu. Mungkin, kebenaran atau kepalsuan bukanlah konsep absolut, melainkan konsep relatif. Tidak ada kebenaran atau kepalsuan absolut dalam konsep derajat, yang ada hanyalah perbedaan antara nyata dan palsu. Iblis mental itu merenung sejenak dan berkata, seperti yang kita lihat sekarang, dunia virtual yang dibangun oleh data di dalam prosesor kristal itu relatif berdimensi rendah. Memang, palsu, tetapi bukan berarti tidak nyata. Adapun apa yang disebut dunia nyata kita, itu tidak lebih dari sekadar gabungan elektron, neutron, atom, molekul, dan berbagai jenis gaya kuat dan lemah. Sebagai makhluk cerdas yang hidup di dalamnya, kita secara alami berpikir bahwa itu nyata, tidak dapat dihancurkan, dan tidak dapat diubah. Namun jika ada jenis tertentu, kehidupan cerdas 4 dimensi yang dapat mengubah gaya kuat dan lemah sesuka hati dan mengubah hukum dasar alam semesta kita, apakah memenuhi syarat untuk berpikir bahwa alam semesta 3 dimensi kita juga palsu dan hanya lelucon, permainan, atau bahkan novel yang buruk? Tetapi masih terlalu dini bagi kehidupan cerdas 4 dimensi untuk merayakannya. Karena orang-orang di dunia virtual dapat membangun dunia virtual mereka sendiri, pasti ada alam semesta berdimensi lebih tinggi di atas alam semesta berdimensi tinggi. Kebenaran dan kepalsuan seperti dua ujung dari alam semesta yang tak berujung dan memanjang. Jalan, kebenaran tidak ada habisnya, dan kepalsuan juga tidak ada habisnya. Tidak seorang pun yang memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa mereka benar-benar nyata. Setiap orang harus berkultivasi, dan mereka harus berkultivasi dalam tingkat realitas yang lebih tinggi.
Meski begitu, kita tidak akan pernah bisa mencapai tujuan kita. Kita hanya bisa berlari cepat sampai akhir. Li Yao terdiam. Jiwanya terpantul dalam kilat dan guntur di langit seperti riak-riak halus. Kau tahu apa maksudku, bukan? Setan mental bertanya. Tentu saja, aku mengerti kamu. Li Yao berkata, aku sudah memikirkan contoh yang baru saja kau buat. Si pecundang di dunia nyata yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan di dunia virtual dan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Ada apa dengan itu? Setan mental itu linglung sejenak. Tidak ada yang salah dengan itu. Sebaliknya, itu sangat tepat dan bahkan mengungkap kebenaran tentang multiverse tertentu. Li Yao bergumam pada dirinya sendiri. Otaknya yang tidak ada terasa sakit lagi. Dalam rasa sakit yang luar biasa, lebih banyak data dan informasi menyembur keluar, membuat riak jiwanya semakin terang. Pencerahan tanpa akhir menerangi keyakinannya seperti kilat. Katakanlah Anda benar, semakin virtual suatu dunia, semakin tidak nyata dunia itu, dan semakin sederhana aturan dasarnya. Semakin mudah dunia itu ditembus, semakin mudah pula untuk menunjukkan teknik yang selalu berubah, mantra berwarna-warni, dan bahkan, sihir, yang tidak dapat dijelaskan. Bukan hanya para penyusup dunia virtual, tetapi juga para penyihir yang tidak dapat dijelaskan. Alam semesta berdimensi tinggi, bahkan penduduk asli dunia ini mungkin dapat melanggar aturan dan menguasai teknik, mantra, dan sihir. Li Yao berkata, tetapi untuk dunia atau alam semesta tertentu, semakin realistis, semakin rumit dan stabil aturan dasarnya, dan semakin kecil kemungkinannya untuk ditembus. Jumlah penjajah dari alam semesta berdimensi tinggi dan penduduk asli yang dapat melampaui mereka akan lebih sedikit, dan itu akan kecil kemungkinan mantra, senjata ajaib, sihir, atau aura pertempuran akan muncul. Sekilas, dunia dan alam semesta akan tampak lebih biasa, bukan? Secara teori, ya, iblis mental berpikir sejenak dan berkata, misalnya, semakin mudah permainannya, semakin tinggi tingkat virtualisasinya, dan semakin banyak mantra dan keterampilan yang dapat digunakan pemain. Semakin sulit permainannya, semakin realistis permainannya. Tentu saja, pemain tidak akan dapat melanggar aturan. Jadi, apa sebenarnya bumi itu? Li Yao berkata, kami pikir apa yang disebut seni rahasia kultivasi, dan ribuan teknik berhubungan erat dengan energi spiritual. Hanya di dunia di mana energi spiritual berlimpah, seseorang dapat melakukan mantra sepuasnya. Bumi adalah tempat di mana energi spiritual mengering. Itulah sebabnya tidak ada fenomena supernatural, teknik rahasia, atau energi magis di bumi. Tapi itu tidak masuk akal. Jika bumi benar-benar tidak memiliki energi spiritual dan hanya kerikil biasa di lautan bintang dan multisemesta, mengapa ia menjadi pusat banjir, mengapa miliaran ahli terperangkap, dan mengapa jiwa semua ahli terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung? Jadi, bisakah kau menjelaskannya sesuai dengan teori realisme milikmu? Bumi sebenarnya adalah alam semesta berdimensi tinggi, atau bahkan, alam semesta berdimensi tinggi. Bumi jauh lebih tinggi daripada dimensi dunia para kultivator yang telah berkultivasi selama 40.000 tahun. Mungkin juga jauh lebih tinggi daripada dimensi multiverse seperti alam semesta magis. Dengan kata lain, bumi lebih realistis, dan hukum-hukum fundamentalnya lebih solid dan sulit ditembus. Bumi seperti sangkar yang tidak bisa dihancurkan. Bukan berarti penduduk bumi tidak bisa melakukan teknik atau sihir. Hanya saja mereka tidak bisa melakukannya di bumi. Begitu mereka memasuki alam semesta pangu, alam semesta sihir, dan alam semesta berdimensi rendah lainnya, mereka akan segera mendapatkan keuntungan turun ke dimensi yang berbeda, dan menjadi pusat. Alam semesta berdimensi rendah. Mereka akan diberkati oleh ribuan keberuntungan, dicintai oleh banyak gadis, mengalami berbagai petualangan yang menggetarkan jiwa, dan menjadi legenda tertinggi, sama seperti saya. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, apa yang kau katakan memang sedikit masuk akal, kata iblis mental itu. Bumi bukanlah planet biasa yang energi spiritualnya mengering. Bumi adalah kandang yang lebih realistis dan kokoh. Bahkan, dalam kisaran pasang surut yang mengamuk, bumi adalah tempat yang paling nyata di dimensi tertinggi. Bab 2900, Reinkarnasi dan Melahap. Ledakan, retak. Air hujan yang terkumpul di langit akhirnya turun di tengah kilat dan guntur. Langit dan bumi langsung dipenuhi badai. Daratan yang tadinya damai berubah menjadi rawa dalam sekejap mata. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya tampaknya juga meledak dalam jiwa Li Yao saat ia tercerahkan. Setiap tetes air hujan di depannya hilang, digantikan oleh data yang menyusunnya. Semua data yang menggambarkan kecepatan, berat, kejernihan, dan permukaan lengkung air hujan menyebar di antara riak-riak jiwanya, memungkinkannya untuk mengendalikan setiap detail dunia di dalam dunia. Dia juga dapat mengubah bentuk jiwanya dan mengubah dirinya menjadi tetesan air hujan, bersembunyi di antara miliaran tetesan hujan, yang disebut melompat keluar dari 3 alam dan keluar dari 5 elemen, mengacu pada keadaannya saat ini. Tanpa menggunakan lebih dari 90% kemampuan komputasinya, mustahil untuk menemukannya. Jadi begitulah adanya. Teknik-teknik yang disebut, baik itu mantra, atau konsep-konsep seperti aura tempur, tidak penting. Pada dasarnya, itu adalah campur tangan dan gangguan dari alam semesta berdimensi rendah oleh makhluk-makhluk berdimensi tinggi. Pemahaman Li Yao berkembang seperti bunga teratai yang tembus cahaya. Kehidupan berdimensi tinggi lebih nyata. Secara alami, Anda dapat melihat melalui kepalsuan alam semesta berdimensi rendah sekilas dan memahami aturan virtual alam semesta berdimensi rendah, sehingga menjadi dewa alam semesta berdimensi rendah. Tetapi itu tidak berarti bahwa alam semesta berdimensi rendah tidak dapat menghasilkan makhluk cerdasnya sendiri. Itu tidak berarti bahwa makhluk berdimensi rendah itu palsu.
Itu juga tidak berarti bahwa makhluk berdimensi rendah tidak dapat melakukan serangan balik di dimensi yang lebih tinggi. Meskipun virus ini strukturnya sederhana dan ukurannya kecil, selama kita menemukan cara yang tepat untuk bermutasi dan menyebarkannya, kita masih akan memiliki kesempatan untuk membunuh virus dari alam semesta berdimensi rendah yang kecerdasannya tak terhitung jumlahnya dari kita. Mengapa kita tidak bisa menghancurkan dao surgawi kita sendiri dan mengalahkan pencipta dan pengendali dimensi yang lebih tinggi? Apakah ini arti sebenarnya dari rencana burung nasar? Sepertinya aku mengerti sesuatu. Dengan pikiran telepati, sesosok manusia berbulu halus mengembun dalam hujan lebat di bawah langit malam yang gelap. Dia menatap tangannya dengan linglung. Tetesan air yang membentuk telapak tangannya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Jika dia mau, dia bisa mengubah tetesan hujan yang dingin menjadi magma yang membakar kapan saja. Dia bahkan bisa mengubah hujan deras menjadi hujan meteor yang sangat panas dan menghancurkan dunia maya sepenuhnya. Akan tetapi, dia tentu saja tidak melakukan hal itu. Namun, di balik badai itu, ia telah mencoba menjelajahi bentuk kehidupan baru dan memperdalam pemahamannya tentang data dan informasi, dengan harapan dapat memperoleh lebih banyak kenangan tentang bumi dari kedalaman jiwanya. Dia sedang melatih kekuatannya yang belum pernah ada sebelumnya dan menyentuh hukum antara realitas dan ilusi. Jauh di dalam pikiran Fuxis, itu memang tempat yang paling cocok untuk pelatihan makhluk informasi. Merasakan aturan dasar dunia virtual dan menghargai logika mendasar yang mendukungnya, Liao tersenyum ketika ribuan data dan informasi mengalir perlahan di antara jari-jarinya. Fuxi bukanlah seorang pemimpi. Namun, meskipun ia memiliki kemampuan seperti itu, ia tidak akan pernah menyangka bahwa orang aneh seperti Liao akan jatuh dari langit dan menjadikan pusat pikirannya sebagai tempat pengasingan. Setiap detik, Liao, sang virus, atau kanker, lebih kuat dari detik sebelumnya dan merebut lebih banyak kekuatan dari bumi. Konsep Fuxi tampaknya juga ada di bumi. Sama seperti Nuwa, konsep ini berasal dari Pangu. Apakah ini hanya kebetulan, atau ada semacam hubungan antara dua Fuxi yang berbeda? Liao berpikir cepat. Benar, kecerdasan buatan super dari Pangu Universe telah berhubungan dengan Flottide Legion ratusan ribu tahun yang lalu. Mungkin secara tidak langsung, ia juga telah berhubungan dengan bumi. Komunikasi berjalan dua arah. Nama, Fuxi, menyebar di bumi dan di alam semesta Pangu pada saat yang sama. Mengenai kebenarannya, selama kita bisa menaklukkan Fuxi dan menemukan jejak pasukan pasang banjir dan dalangnya, kebenarannya akan terungkap dengan sendirinya. Saat kekuatan dari bumi melonjak tak terbendung, dunia menjadi semakin jelas di depan Liao. Pikiran telepatinya menyentuh dan menembus tepi dunia virtual dengan mudah. Ayo pergi. Liao mengerang. Sebuah celah kegelapan total tiba-tiba muncul di balik tirai hujan. Jiwanya berubah menjadi seberkas cahaya terang yang tak terlihat dan mengembara di antara dunia virtual yang tak terhitung jumlahnya melalui celah itu. Astaga, 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 dunia virtual yang tak terhitung jumlahnya berkembang seperti bunga kristal. Data membanjiri otak Liao seperti banjir, memungkinkannya memahami situasi umum, model deduksi, dan logika yang mendasari dunia virtual. Ia bagaikan hantu yang tak terduga dan tergesa-gesa, yang berpindah-pindah di antara ratusan dunia yang berbeda. Fuxi masih belum menemukannya. Ada sekitar 1 triliun mikroorganisme di dalam tubuh orang dewasa yang sehat. Kesulitan mencari dan menemukan Liao setara dengan mencari dan menemukan 1 dari 1 triliun mikroorganisme di dalam tubuh orang biasa. Tapi Liao memperhatikan Lu Qingchen. Lebih tepatnya, itu adalah Sout kepribadian, manusia virtual, yang baru yang telah dibentuk kembali oleh pecahan-pecahan jiwa Lu Qingchen, Chu Zixiao, Guan Qixing, Yuan Kou, Yun Haixin, dan yang lainnya. Liao menatap dunia yang kacau di depannya. Dunia baja itu berbau belerang, karat, dan darah. Sejauh mata memandang, ada kawah yang tidak rata, retakan yang menyemburkan kabut beracun, tank yang rusak, dan gedung pencakar langit yang runtuh. Tentu saja, ada juga awan gelap yang melayang di langit dan menghalangi sebagian besar radiasi dari bintang-bintang. Di bawah awan gelap, banyak sekali penggarap yang bertarung dalam kelompok yang berbeda. Liao dapat dengan jelas merasakan bahwa data yang menyusun tubuh mereka telah berubah menjadi merah tua. Ini adalah dunia perang yang sudah di ujung tanduk. Bahkan lebih kejam dan lebih menyedihkan daripada surga yang seperti neraka. Namun, jauh di bawah tanah, di pangkalan militer yang berperalatan lengkap, sekelompok kultivator yang bersenjata lengkap tengah menatap pabrik manufaktur raksasa di hadapan mereka dengan mata merah dan wajah gembira. Ya, inti dari dunia virtual adalah pabrik manufaktur yang terkubur jauh di bawah tanah. Skala dan struktur pabrik itu sangat mirip dengan yang pernah dilihat Liao di kedalaman tanah misterius Kunlun. Keduanya adalah balok baja yang menembus langit. Kapsul logam merah tua yang tak terhitung jumlahnya tertanam dan tergantung di tabung. Di setiap kapsul logam, 1 atau 2 janin tumbuh menjadi janin dan bayi. Semuanya dikendalikan oleh susunan prosesor kristal super besar. Liao dapat mencium aroma Fuxi dari prosesor kristal super. Sementara itu, manusia virtual baru yang dipadatkan oleh jiwa Lu Qingchen dan yang lainnya sedang dibiarkan di dalam kantung logam dalam bentuk janin. Aliran waktu di dunia virtual berbeda dengan aliran waktu di dunia nyata. Segala sesuatu di sini merupakan gabungan data dan deduksi. Selama Fuxi bersedia mencurahkan banyak kemampuan komputasinya dan otak kristalnya cukup untuk mendukungnya, waktu dapat mengalir secepat yang diinginkannya. Oleh karena itu, Liao segera melihat kehidupan karakter virtual baru tersebut. Menyaksikannya tumbuh dari embrio kecil menjadi bayi yang sehat dan kuat, dan bahkan mempercepat pertumbuhannya di kabin nutrisi penguatan hingga usia 10 tahun, sambil menanamkan banyak kenangan tentang senjata dan pertempuran di otaknya.
Mereka melihatnya meninggalkan kabin nutrisi bersama saudara-saudari yang tak terhitung jumlahnya dalam kebingungan, bergabung dengan kamp pelatihan, dan bergabung dengan medan perang setelah pelatihan yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Mereka melihatnya berjuang di medan perang satu demi satu, membunuh manusia virtual satu demi satu, dan dia hampir terbunuh oleh mereka beberapa kali. Kadang-kadang, ia akan menatap ke langit dan bertanya-tanya siapakah dia, dari mana asalnya, dan kemana ia akan pergi. Namun, tidak banyak waktu baginya untuk berpikir selama pertempuran yang sengit itu. Ia kembali berhadapan dengan api peperangan dan terjebak dalam badai peluru. Ia berjuang untuk bertahan hidup di antara api dan racun sampai ia terkena meriam kristal dan hancur berkeping-keping. Karakter virtual itu sudah mati. Namun, data yang membentuk jiwa, kepribadian, dan ingatannya tidak hilang. Sebaliknya, data tersebut dikumpulkan oleh Fuxi, yang menghancurkannya menjadi bentuk bayi dan melemparkannya ke dunia virtual baru, memulai reinkarnasi baru. Setelah setiap reinkarnasi, ia akan berubah menjadi identitas baru dan memulai hidup baru. Dunia tempat ia berada, di sisi lain, seperti waktu nyata dalam sejarah umat manusia. Secara bertahap bergerak kembali ke masa lalu, dari era modern ke era kuno, dan dari era kuno ke era purba. Setelah puluhan reinkarnasi, ciri-ciri jiwa Lu Qingchen dan karakter virtual lainnya sudah sangat tipis. Dia semakin tidak mungkin melihat ke langit dan bertanya-tanya siapa dia. Apa maksudnya ini? Li Yao samar-samar bisa merasakan berlalunya waktu. Dia tahu bahwa 3 hingga 5 hari telah berlalu di dunia nyata. Namun setelah puluhan siklus di dunia virtual, ribuan tahun telah berlalu. Data yang telah dikompresi selama ribuan tahun akan disajikan hanya dalam waktu setengah bulan. Banyak kemampuan komputasi akan terbuang sia-sia, dan distribusi serta serangan, armada Fuxi, mungkin juga akan terpengaruh. Monster macam apa dia sebenarnya? Saya merasa itu semacam hipnotis. Iblis mental itu menjawab, 10 hingga 15 hari yang lalu, meskipun Fuxi merekonstruksi jiwa Lu Qingchen dengan jiwa keempat anggota pasukan yaksa, dia masih menyimpan terlalu banyak ingatan dan kesadaran diri Lu Qingchen. Dia telah belajar dari kesalahannya sekali dan tidak ingin menelan Lu Qingchen. Secara langsung, dia juga tidak ingin memicu perlawanan Lu Qingchen. Oleh karena itu, jiwa itu dilemparkan ke dalam reinkarnasi demi reinkarnasi. Dalam proses menjalani kehidupan yang berbeda, jiwa itu perlahan-lahan hilang dan lupa akan jati dirinya yang sebenarnya, misinya, dan perbedaan antara nyata dan palsu. Ketika ingatan, kemauan, dan kesadaran terakhir yang dimiliki Lu Qingchen, Chu Zixiao, dan yang lainnya hilang, ketika dia benar-benar kehilangan dirinya sendiri dan bahkan percaya bahwa dia adalah seorang Fuxi, penyerapan Fuxi akan lengkap. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.